Begitu Mela, dia shock berat pas sadar dirinya jadi bayi dan cewek berambut merah keroboh yang memanggilnya Kai itu ternyata ibunya. Tapi sebelum Kai sempat merancang hidup barunya dan mengakali si ibu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Seorang kurir santai masuk membawa paket. Tapi insting Kai langsung tahu ada yang tidak beres karena sosok itu jelas bukan manusia. Itu monster kiriman yang mau menghabisinya. Sementara dengan tubuh bayi mungil ini Kai sadar dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Dia nyaris saja kena serangan pertama monster itu sebelum akhirnya nekat memakai satu-satunya senjata yang dia punya, sebotol susu bayi. Saat monster itu menerjang maju, Kai langsung melempar botolnya tepat ke arah kaki si monster hingga terpeleset dan terbang menembus jendela. Nah, di saat Kai mau bernapas lega karena mengira mimpi buruknya sudah lewat, sebuah ekor mendadak tumbuh dari punggungnya, melesat ke arah mayat si monster, merobek permata intinya, lalu langsung melahapnya bulat-bulat. Cuma begitu saja, Kai langsung mendapatkan kemampuan dari monster yang dia habisi karena di kehidupan sebelumnya dia adalah pembangun kekuatan terkuat dengan kemampuan mengerikan untuk meniru keahlian monster. Semua orang takut padanya, terutama bosnya sendiri. Sampai suatu hari mereka sepakat menyingkirkannya dengan mengirim Kai ke sarang monster maut yang mustahil untuk ditinggali. Ditambah kerah pembatas di lehernya, dia tidak punya pilihan selain patuh pada perintah yang dari awal memang sudah dirancang sebagai vonis mati baginya. Sembari sekarat menanti ajal, Kai hanya memikirkan satu hal, yaitu kebebasan tanpa ada yang bisa mengendalikannya lagi, dan sekarang kesempatan kedua itu ada di tangan saat ibunya memegangi ekor itu yang sedang mengunyah inti monster. Dia sangat familiar dengan kekuatan ini, karena ini kemampuan lamanya yang disebut ekor katak. Sebuah kekuatan dahsyat yang anehnya tetap ikut terbawa bahkan setelah dia berinkarnasi. Bencana besar baru akan terjadi 4 tahun lagi, sedangkan Kai di kehidupan sebelumnya baru lahir 3 tahun setelah itu, jadi dia cukup beruntung bisa langsung mengamankan kemampuan ini. Di masa lalunya, dia baru mendapatkan kekuatan luar biasa ini setelah menyerap inti dari seekor monster yang memiliki ekor serupa. Untungnya lagi, makin mudah seseorang membangkitkan kekuatannya, maka hasilnya akan jauh lebih dahsyat, dan untuk membuktikannya, dia mengubah tangannya jadi bilah tajam lalu menebas boks bayinya sampai bengkok. Dulu dia baru bangkit sebagai kelas S di usia 7 tahun, tapi karena sekarang dia sudah punya kekuatan ini sejak bayi, dia yakin bisa melesat ke peringkat SSS legendaris demi harta dan wanita cantik. Kalau begitu, dia tidak perlu berlama-lama di rumah ini dan berpura-pura jadi bayi polos yang tidak tahu apa-apa lagi. Namun saat dia merangkak pergi, boks bayi yang dia bengkokkan tadi malah runtuh tepat ke arahnya. Kai mencoba menghindar secepatnya, tapi tubuh bayinya mendadak kaku tidak mau digerakkan sama sekali, hingga boks besi itu patah lalu ambruk ke samping. Hal terakhir yang dia lihat sebelum pingsan adalah ibunya yang berlari panik menyelamatkannya, memicu ingatan buruk tentang master kejam di masa lalunya yang selalu menyiksanya tanpa ampun. Pria bajingan itu bahkan memaksanya memakan makanan anjing hanya untuk bertahan hidup. Sebuah cara menjijikan untuk membuktikan kalau dia hanyalah anjing peliharaan organisasi. Kai menggertakkan gigi menahan amarah karena sebutan anjing organisasi itu, lalu perlahan terbangun saat sinar matahari mulai menerpa wajahnya setelah sempat pingsan pasca mengalahkan monster. Dia mencoba bangkit dan melihat ibunya sedang duduk di dekatnya sambil menulis di buku harian, membuktikan kalau wanita itu berhasil menyelamatkannya. Meski dia masih bingung kenapa bisa pingsan secepat itu. Rupanya aliran energi dari kemampuan itu terlalu besar untuk wadah tubuh bayinya, di mana penggunaan selama 30 detik saja sudah menguras habis tenaganya dan membuatnya tidak berdaya. Jadi dia harus melatih fisiknya dulu. Saat sedang melamunkan hal itu, dia sayup-sayup mendengar suara tangisan ibunya, lalu melirik buku harian penuh tempelan kertas yang sedang dibaca wanita itu. Di halaman itu, ibunya menuliskan ketakutan karena hampir kehilangan harta berharganya yang tak lain adalah Kai sendiri, ditambah memar besar di punggung sang ibu yang didapat demi melindunginya dari reruntuhan. Ibu di kehidupan masa lalunya pasti sudah tega menjualnya ke organisasi demi uang, tapi wanita ini justru mempertaruhkan nyawa untuknya, membuat Kai refleks mengulurkan tangan mungilnya demi menenangkan sang ibu. Begitu merasakan sentuhan lembut itu, ibunya langsung merengkuh Kai dalam pelukan yang sangat erat, meyakinkan Kai kalau wanita ini sangat tulus hingga dia memutuskan untuk tinggal lebih lama. Tapi waktu mereka tidak banyak, karena dunia akan berubah total dalam seminggu,
Dan dengan monster berikutnya, yang mungkin sudah mendekat, Kai harus bisa bertarung lebih dari 30 detik demi melindungi rumah barunya. Sementara itu di luar apartemen mereka, seorang pembersih kaca tampak menggigil kesakitan saat cairan lendir biru mulai merembes keluar dari mata, mulut, dan hidungnya. Lendir biru itu kemudian merayap turun dan menyelinap ke dalam pipa pembuangan di bawahnya menuju ke sebuah tempat yang sudah ditargetkan. Sementara Kai sedang sibuk memikirkan langkah selanjutnya saat ibunya datang membawa selimut merah. Ibunya membuka selimut itu untuk menunjukkan seekor anjing di dalam kandang pemberian tetangga mereka agar Kai punya teman bermain. Tapi Kai langsung mengenali anjing tersebut dari kehidupan masa lalunya. Itu adalah anjing galak yang tidak pernah dia sangka akan ditemui lagi, dan ukuran tubuhnya pun jelas terlalu raksasa untuk menjadi teman bermain bayi. Tapi ini bisa jadi keuntungan besar untuk Kai. Ibunya mungkin agak ceroboh, tapi ternyata dia bisa sangat berguna, karena jika anjing ini dilatih dengan benar, dia bisa menjadi sekutu tempur yang kuat atau bahkan alat transportasi pribadinya. Punya anjing peliharaan raksasa sepertinya bukan ide yang buruk, dan ibunya langsung tersenyum lebar melihat seringai kecil di wajah Kai yang tampak sangat senang dengan hadiah itu. Sang ibu lalu meninggalkan mereka berdua di kamar untuk bermain sementara dia melanjutkan pekerjaan rumah, menyisakan Kai yang menatap tajam ke arah si anjing sambil memikirkan rencana selanjutnya. Langkah pertama adalah menjinakkan perutnya terlebih dahulu. Jadi Kai memberikan sepotong sosis dari dapur dan menyuruhnya makan, karena jika anjing itu patut, maka pelatihan resmi bisa segera dimulai. Meski Kai sudah mencoba membuat kontrak kepatuhan layaknya seorang master, tampaknya hewan ini terlalu bodoh untuk mengerti maksudnya, hingga saat si anjing mau mengambil sosis, Kai langsung menginjak kepalanya demi menunjukkan dominasi. Tapi jangan salah, meski anjing ini tidak paham bahasa manusia, bukan berarti dia akan diam saja saat kepalanya diinjak begitu saja oleh seorang bayi. Dengan cepat, dia mendaratkan 2 pukulan cakar tepat ke wajah Kai hingga sang bayi terpental, lalu berbalik pergi untuk menikmati sosisnya dengan tenang tanpa memedulikan kemarahan Kai. Tidak terima dipermalukan, Kai langsung melompat menyerang si anjing dengan teriakan perang yang lantang, memicu pergulatan seru di antara keduanya, yang justru membuat sang ibu tertawa, karena mengira mereka sedang bercanda mesa. Di tengah kesibukan memasak, ibunya baru sadar kalau persediaan tepungnya habis. Namun saat dia membungkuk mencarinya, sesosok monster lendir biru mendadak muncul dari wastafel dan menjulang tinggi tepat di belakang mereka. Monster lendir yang mengerikan itu langsung melayang di udara dan mengarahkan serangannya tepat ke arah ibu Kai yang masih sibuk mencari tepung. Si anjing langsung bertindak cepat dengan melesat menghadang monster itu, mendorong sang ibu masuk ke dalam lemari dapur tepat sebelum lendir mematikan itu sempat mengenainya. Untungnya sang ibu tidak tahu apa-apa di dalam sana. Sementara Kai hanya menonton pertarungan anjing dan monster itu dengan malas, karena tahu musuh kali ini sebenarnya sangat lemah walau agak merepotkan. Tubuh monster yang sepenuhnya berupa cairan membuat semua jenis serangan fisik seperti tebasan atau tusukan menjadi tidak berguna. Jadi mereka harus mencari kelemahan lain untuk melumpuhkannya. Sang ibu mencoba merangkak keluar dari lemari sambil mengeluhkan rasa sakit di kepalanya. Sama sekali tidak menyadari duel hidup dan mati yang sedang berlangsung sengit tepat di belakang punggungnya. Lendir monster itu mulai menyelimuti tubuh si anjing dan bersiap berubah bentuk, membuat Kai harus segera bertindak cepat sebelum terlambat dengan memanfaatkan kelemahan elemen air yang sangat benci kondisi kering. Dia langsung menyadari botol susunya dibuka cepat-cepat, lalu langsung dilemparkannya tepat ke arah monster itu. Slime itu langsung menciut dan menyusut, lalu memantul panik di sekitar ruangan karena kehilangan kelembapan akibat susu bubuk tadi. Begitu monster itu berhenti bergerak, Achan langsung mengambil kesempatan emas untuk mengurungnya di bawah tempat sampah. Setelah situasi dirasa aman, si anjing dan ibunya perlahan mulai mengintip dari balik meja dapur. Sialnya, sang ibu malah tidak sengaja menumpahkan tepung ke kepala mereka berdua, bikin mereka makin bingung dan kelabakan. Gara-gara tumpahan tepung itu, ibunya langsung buru-buru pergi membersihkan diri sebelum bajunya kotor terkena noda. Sementara itu, Achan malah asik menikmati keseruan karena baru saja berhasil menangkap monster pertamanya. Lendir Slim ini rupanya bisa dipakai sebagai pengusir alami. Jadi kalau dia mengoleskannya di jendela, rumah mereka bakal aman dari serangan monster di masa depan. Tiba-tiba tempat sampah bergoyang, slime itu melompat keluar.
Dia memanfaatkan keheningan di sekitarnya sebagai kesempatan emas untuk kabur. Si anjing langsung menghadang jalan sebelum monster itu kabur terlalu jauh, dan Acan pun berlari kencang untuk mengurungnya lagi. Tapi sial, makhluk kenyal itu masih sempat meloloskan diri kali ini. Dia benar-benar berhasil lolos dari perangkap tempat sampah itu, dan astaga, kalian harus lihat ini, si slime malah mengacungkan jari tengah sebelum kabur lewat jendela. Sudah datang bikin kacau rumah orang, sekarang bertingkah kurang ajar saat mau pergi. Monster ini memang lemah, tapi tingkat kesombongannya benar-benar keterlaluan, membuat mereka berdua terlalu emosi untuk membiarkannya lolos begitu saja. Acan menyambar payung terdekat sebagai senjata, dia melompat ke atas anjingnya. Ayo, kejar monster itu sebelum bertingkah makin jauh dan membuat kekacauan besar lainnya. Kabur tidak boleh. Mereka harus menghentikannya sebelum monster itu membuat masalah baru. Begitu tiba di lantai dasar gedung, mereka melihat si slime sedang nangkring manis di atap. Makhluk itu meneteskan lendirnya ke kepala seorang gadis yang lewat, dan saat si gadis mendongak, slime itu langsung melompat untuk menelannya bulat-bulat. Acan dan anjingnya segera melesat menyelamatkannya selagi si bayi memutar otak mencari solusi. Kalau cuma mengandalkan kekuatan fisiknya sekarang, dia pasti tidak akan sanggup melawan slime itu. Tapi kalau monster itu dibiarkan memangsa si gadis, tempat ini dijamin bakal berubah menjadi lautan darah. Pemandangan mengerikan seperti itu sudah terlalu sering disaksikan Acan di kehidupan masa lalunya. Untungnya, si anjing berlari cukup cepat untuk melompati gadis itu sementara Acan membuka payungnya demi menangkis hujan lendir slime yang menjijikkan. Si slime tidak menyerah begitu saja dan langsung melompat dari payung, kali ini mengincar si anjing dan si bayi secara langsung. Berhubung kekuatan Acan cuma bertahan sebentar, dia hanya punya satu kesempatan untuk menghabisi monster ini. Dia melayangkan pukulan supernya, boom. Pukulan itu langsung menembus tubuh monster dan menghancurkannya seketika. Tubuh slime itu meledak berkeping-keping, menandakan kemenangan mutlak Acan dan anjingnya dalam pertarungan singkat ini. Untung saja dia datang tepat waktu sebelum gadis itu jadi santapan, tapi masalahnya, si gadis melihat kekuatannya dan sekarang tampak ketakutan setengah mati. Tanpa buang waktu lagi, gadis itu langsung lari terbirit-birit menyusuri jalan tanpa berani menoleh ke belakang. Dia sangat wajar sih, dia kabur setelah melihat kejadian di luar nalar barusan. Sekarang yang bikin pusing adalah, bagaimana cara membersihkan kekacauan menjijikkan ini. Tiba-tiba, ekornya keluar dari balik pokok, dan mulai menyerap sisa-sisa lendir slime yang berceceran di jalanan. Sepertinya ekor itu punya kemampuan luar biasa untuk menyerap kekuatan monster lain. Padahal di kehidupan masa lalunya, satu-satunya cara bagi Acan untuk mendapatkan skill baru adalah dengan menukarnya dengan skill yang lama. Tapi sekarang, ekor sakti itu dengan cepat melahap habis semua cairan slime dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dia langsung mencobanya dengan menciptakan bola lendir di tangannya, dan ternyata kedua kekuatannya bisa saling berdampingan. Di masa lalunya dulu, Acan selalu berusaha keras untuk sebisa mungkin jarang menukar kekuatannya, agar keberadaannya tidak sampai terendus oleh organisasi jahat. Namun, kehati-hatian itulah yang justru menjadi penyebab kehancurannya di akhir hayat. Tapi tetap saja aneh melihat bagaimana ekor tauti miliknya bisa berevolusi sendiri. Kemungkinan besar ini semua karena faktor usianya sekarang. Semakin muda usia seseorang saat kekuatannya bangkit, maka akan semakin dahsyat kekuatannya dan semakin cepat pula dia beradaptasi di kehidupan sebelumnya. Acan baru terpilih menjadi pengguna kemampuan pada usia 10 tahun. Tapi sayangnya, semua anak yang lebih muda darinya tidak ada yang selamat. Mayoritas dari mereka langsung tewas begitu terpapar racun monster yang sangat mematikan itu. Namun kini, posisi Acan jauh lebih muda dibanding semua kandidat di masa lalunya, membuat potensi pertumbuhannya menjadi tidak terbatas. Selagi sibuk memikirkan masa depan, si anjing dengan setia menggendongnya pulang dengan selamat. Dia melompat turun dari tunggangannya, lalu menggunakan kekuatan slime barunya untuk melapisi area sekitar rumah, agar tidak ada monster yang berani mendekat lagi. Sayangnya, melakukan hal itu saja sudah menguras habis seluruh energinya hingga lemas. Rasanya percuma saja memikirkan cara menambah skill baru, kalau stamina tubuh bayinya sekecil ini, dia bahkan hampir tidak bisa berbuat banyak dengan kekuatan hebatnya tersebut. Tapi setidaknya dia tidak perlu terlalu cemas sekarang, karena berkat tameng slime tadi, monster-monster liar dijamin
tidak akan berani datang mengganggu mereka lagi. Achan pun ambruk ke lantai karena kelelahan, dan waduh lihat tatapan mata menyeramkan si anjing yang mulai mendekat ini. Sepertinya, ini adalah momen pembalasan dendam atas kejadian memalukan yang dialaminya tadi. Si anjing menunduk lalu menggigit kerah baju Achan untuk mengangkatnya ke atas, membuat si bayi malang sempat mengira kalau dia bakal dijadikan santapan anjing. Sementara itu di dalam apartemen, ibunya baru saja keluar dari kamar mandi setelah tubuhnya bersih dari sisa tepung. Dia segera berjalan ke ruang tamu untuk melihat kondisi putranya dan malah mendapati Achan sedang asyik kelon bersama anjingnya di lantai. Kelihatannya sih romantis, padahal aslinya Achan sedang berjuang mati-matian menahan beban tubuh si anjing di atasnya. Beberapa jam kemudian, si bayi akhirnya berhasil lolos dari penjara berbulu itu dan langsung bersiap mengamankan apartemen mereka. Dia berhasil melumuri jendela, lubang ventilasi, bahkan pipa pembuangan dengan lendir slam khusus itu. Sekarang, sekacau apapun bencana di luar nanti, rumah mereka dijamin akan tetap aman. Sambil bekerja keras, dia juga berhasil memahami kondisi ekor saktinya saat ini. Rupanya ekor ini bisa menyimpan hingga 4 kemampuan sekaligus, sangat berbeda dengan kehidupan masa lalunya yang mengharuskan dia menukar kekuatannya satu persatu. Saat ini, dia bisa menggunakan kekuatan ekor koyot dan lendir slam secara bersamaan, meski batasannya hanya sekitar setengah menit saja. Tapi untuk menghadapi kiamat besar nanti, dia harus menyiapkan hal lain. Hal paling krusial yang dibutuhkan saat kiamat adalah pasokan makanan. Penyebab kematian terbesar saat bencana nanti bukanlah serangan monster, melainkan kelaparan akibat putusnya jalur logistik yang membuat orang-orang saling rebutan sisa makanan yang ada. Jika seseorang berhasil menimbun banyak pasokan sejak awal dan menghindari konflik perebutan, dia bahkan bisa merekrut pengikut setia untuk membantunya bertahan hidup di fase bencana yang paling berbahaya. Achan harus menyiapkannya secepat mungkin. Tapi fisik bayinya saat ini benar-benar membatasi ruang geraknya. Ditambah lagi, supermarket pasti akan sangat padat dan area perkotaan akan segera dipenuhi oleh kawanan monster mengerikan. Satu orang tertular. Tamat sudah, virus mematikan ini pasti langsung menyebar cepat tanpa bisa dihentikan. Dengan tubuh mungilnya sekarang, Achan jelas tidak akan sanggup menghadapi kepungan ribuan zombie sendirian. Apalagi tempat mencari pasokan makanan juga sangat terbatas. Selagi dia sibuk memutar otak mencari jalan keluar lain. Tiba-tiba ponsel ibunya yang tergeletak di atas meja ruang tamu berdering kencang. Dia langsung berjalan mendekat untuk memeriksa pesan yang masuk dari grup obrolan para penghuni apartemen. Beruntung sekali ponsel ibunya tidak dikunci, sehingga dia bisa dengan mudah membuka dan membaca semua isinya. Orang-orang di dalam grup tersebut rupanya sedang heboh membahas isu penyebaran virus misterius yang bisa mengubah korbannya menjadi sosok monster menyeramkan. Jelas sekali, kalau mereka sama sekali belum menyadari seberapa mengerikannya bencana kiamat yang akan datang, dan Achan dengan senang hati ingin memberi mereka sedikit pencerahan. Dia diam-diam membuat sebuah akun palsu lalu masuk ke grup itu untuk memperingatkan semua orang tentang datangnya kiamat besar agar mereka segera mengamankan pasokan makanan. Sayangnya, meski dia berniat tulus membantu dengan petunjuk yang sangat jelas, tidak ada satupun orang yang mempercayai ucapannya. Ditambah lagi, dia baru bikin akun jadi profilnya masih kosong melompong. Sebagai bayi, tidak ada yang bisa dia lakukan, dan forum online pun sama sekali tidak membantu kondisinya sekarang. Kalau begini terus, mereka semua bakal mati sebelum organisasinya sempat terbentuk. Tapi tiba-tiba, sebuah permintaan pertemanan masuk ke ponselnya. Karena penasaran, dia langsung menerima permintaan itu, dan orang di seberang sana, tanpa basa-basi langsung menawarkan kesepakatan bisnis, jika dia memang benar-benar sedang mencari pasokan barang. Nama pengguna orang itu adalah Hot, nama yang terasa sangat familiar bagi si bayi itu adalah nama wanita yang dulu bekerja di organisasi lamanya. Tebakannya sangat tepat, orang di balik layar ponsel itu memang si Hot yang asli. Di seberang sana, wanita itu menyandarkan tubuhnya santai di kursi yang penuh komputer dan gadget sambil mengirim pesan. Sepertinya permainan ini bakal jadi sangat menarik baginya. Dia sadar betul kalau lawan bicaranya ini orang yang sangat waspada. Tapi sebelum menyetujui kesepakatan apapun, pihak sana menuntut untuk mendengar rencana matangnya terlebih dahulu. Berbicara dengan orang misterius ini sangat merepotkan. Padahal mereka baru bertukar beberapa patah kata saja. Akhirnya,
Dia memilih untuk langsung menawarkan proposan demi melancarkan transaksi rahasia mereka. Dia menawarkan untuk menyediakan semua pasokan yang dibutuhkan, entah itu makanan, air bersih, armor tempur, atau apa saja. Tapi ada harga untuk setiap informasi penting yang dia berikan, yaitu sebesar 100 juta yen. Bagi Hot, transportasi juga menjadi kendala besar. Dia pun menawarkan informasi itu dengan syarat mendapat bagian 20% dari semua pasokan yang terkumpul. Cara negosiasi dan patokan harga 100 juta yen ini benar-benar terdengar seperti kesepakatan anak SD. Jika dipikirkan secara logis, tidak mungkin orang yang sedang mengobrol dengannya saat ini bukanlah sosok Hot yang dia ingat dari organisasi lamanya. Achan terus meladeni obrolan itu, menanyakan langsung alasan kenapa dia harus mempercayai omong kosongnya. Selain itu, dia juga mempertanyakan kenapa dia harus repot-repot menyetujui negosiasi konyol ini. Hot langsung bertanya balik, apakah dia ingin menjadi musuh ketimbang rekan bisnis yang saling menguntungkan? Dia lebih suka mereka berteman baik daripada terus berdebat. Si bayi akhirnya mengalah dan menanyakan di mana lokasi pengambilan barangnya. Wanita itu memberitahu kalau dia sudah menaruh lembaran informasi tersebut di dalam kotak surat lantai dasar apartemen tempat tinggalnya. Saat ini organisasi masa depan itu memang belum terbentuk, jadi Hot belum menjadi petinggi di sana. Namun tetap saja, dia adalah tipe wanita berbahaya yang licik menggunakan informasi demi keuntungannya sendiri. Begitu matanya tertuju pada satu target, dia bakal memakai segala cara licik untuk memanfaatkannya sampai habis. Mustahil wanita seperti dia mendadak ingin berteman akrab dengan orang asing yang baru saja dikenal. Dia hanya ingin memancingnya masuk ke perangkap dengan umpan informasi. Coba lihat ini, kali ini akan sudah membaca trik kotornya, dan dia yang akan mengacaukan rencana wanita itu. Tapi sebelumnya, si bayi memilih tidur dulu selama 2 jam. Begitu dia terbangun, staminanya yang terkuras habis sebelumnya, kini telah pulih seutuhnya. Si kecil ini sekarang siap beraksi mengamankan lembaran informasi berharga itu. Lift apartemen dilengkapi kamera pengawas, dan dia tentu tidak mau identitas bayinya terbongkar begitu saja. Akhirnya dia memutuskan lewat tangga darurat. Namun sesampainya di sana, dia baru sadar ada satu masalah besar dalam rencananya. Tubuhnya masih bayi marah, dan tangga darurat jelas terlalu curam untuk dipanjat dengan kaki sekecil itu. Kalau begini caranya, dia terpaksa harus mengandalkan teman berbulunya. Dia menoleh ke arah anjing yang sedang asyik tidur di sofa. Satu-satunya harapan untuk bisa sampai ke kotak surat bawah. Achan mencoba membangunkannya dengan menarik ekor si dogi secara paksa. Sayangnya, si anjing sama sekali tidak menyukainya. Anjing itu langsung menampar wajah Achan dengan ekornya sampai si bocah terpental dengan pipi merah merona. Padahal Achan mengira dia sudah berhasil menjinakkan monster berbulu ini, tapi sepertinya mereka masih belum akur. Tiba-tiba Achan melihat sesuatu di atas meja dapur yang bisa membantunya membujuk si anjing. Sebuah kotak berisi cemilan lezat yang bisa digunakan sebagai umpan. Dia menuangkan beberapa butir makanan itu ke tangannya, lalu mendekatkannya langsung ke hidung si dogi. Hanya dalam hitungan detik, si anjing langsung terbangun dan setuju dengan kesepakatan manis ini. Ternyata, meski tampangnya sangar dan galak, hewan ini sangat mudah sekali dirayu. Setelah kendaraan tempurnya siap, langkah selanjutnya adalah mengambil surat dari Hot sebelum sang ibu terbangun dari tidurnya. Dia menunggangi si anjing menyusuri koridor apartemen, hingga akhirnya tiba di depan jajaran kotak surat. Di salah satu kotak surat, tampak ujung amplop merah muda mencuat keluar. Itu pasti barang yang dia cari, tapi sayangnya, ada kamera pengawas yang menyorot tepat ke area tersebut. Jelas sekali kalau Hot sengaja memasang kamera itu untuk melacak siapa jati dirinya. Jika wajah bayinya terekam, rahasianya langsung dijual dan dia akan kehilangan kendali atas situasi ini. Hot tidak pernah mau rugi. Karena itu, Achan wajib menjaga anonimitasnya dengan cara apapun demi mengelabui wanita itu. Si bayi langsung mengaktifkan kekuatannya, menjulurkan tentakel merah tipis ke seluruh ruangan untuk memindai setiap sudut yang mencurigakan di sana. Selain kamera pengawas resmi milik apartemen, dia juga berhasil mendeteksi 3 kamera tersembunyi lain yang kemungkinan besar dipasang oleh Hot. Terlihat sekali kalau dia sangat terobsesi membongkar identitas musuhnya di ruang komputernya. Hot tertawa puas, tidak sabar menanti orang bodoh mana lagi yang bakal masuk ke dalam perangkapnya kali ini. Namun anehnya, tanpa ada satupun orang yang terekam mendekati kotak surat, dia justru menerima pesan konfirmasi dari lawan bicaranya kalau informasi berharga itu
sudah berhasil diambil. Dengan panik dia langsung memeriksa rekaman CCTV. Tapi satu-satunya yang terlihat hanyalah seekor anjing yang berdiri diam di dekat kotak surat. Kalian pasti tahu tepat di balik tubuh berbulu itu, si target sedang bersembunyi dengan cerdik. Untuk membaca isi surat tanpa ketahuan, dia cerdik memanfaatkan titik buta kamera dan menggunakan tubuh temannya yang berbulu lebat sebagai tameng. Dia menyambar selebaran itu dari kotak surat lalu segera kabur dari sana tanpa terekam sama sekali. Selebaran belanja itu ternyata merujuk pada info diskon besar-besaran di supermarket terdekat dan kemungkinan besar kesanalah tujuan dia berikutnya. Saat Achan asyik membaca pamflet, ponselnya terus bergetar karena spam pesan dari Hot yang penasaran setengah mati tentang siapa dia sebenarnya. Achan membalas dengan nada mengejek dia karena mengungkap identitasnya jika wanita itu mau membayar 100 juta yen. Hal itu membuat Hot semakin murka karena merasa diremehkan oleh orang misterius ini, dan dia bertekad akan membuat mereka menyesal. Dia langsung mengaktifkan robot laba-laba pengintai yang bersembunyi di dalam saluran pembuangan untuk memindai sisi gedung apartemen. Robot pengintai berbentuk laba-laba ini dilengkapi dengan kamera canggih, tahan debu, anti air, serta kebal terhadap suhu ekstrem, medan magnet, dan kecepatan tinggi. Bahkan robot itu juga tahan terhadap sengatan listrik. Laba-laba mekanis itu merayap cepat mendekati Achan dan si anjing, namun tiba-tiba langsung diinjak keras oleh sandal berbulu yang turun dari tangga darurat. Di seberang sana Hot menjerit histeris saat robot mahal seharga 30 juta dolar miliknya hancur lebur dalam sekejap. Pelaku penghancuran itu ternyata adalah ibu kandung Achan sendiri yang sengaja turun ke bawah karena menyadari anak dan anjingnya menghilang. Hot menangis meratapi hilangnya robot laba-labanya, tapi untungnya fitur audio perangkat itu tampaknya masih berfungsi dengan baik. Dia bisa mendengar suara seorang wanita di seberang sana dan menyadari kalau fungsi panggilan suara aktif yang berarti mereka juga bisa mendengarnya. Dia langsung menyambar mikrofon dan mencoba mengancam siapapun di ujung sana, memperingatkan kalau mereka belum menang hanya karena berhasil menginjak robot kecilnya hingga gepang. Karena sudah mengetahui suara mereka, dia mengancam akan menyebarkan semua pesan singkat dan masa lalu kelam mereka ke seluruh penjuru internet. Dia terus melontarkan ancaman, tapi pihak di seberang sana tetap diam membisu. Sebaliknya, suara wanita itu justru asyik mengobrol dengan bayinya, memarahi si kecil karena memakai baju tipis yang bisa membuatnya masuk angin. Disitulah Hot baru sadar kalau mereka sama sekali tidak mendengar suaranya, dan dia hanya berbicara sendiri. Yang lebih parah lagi, setelah melacak dengan jaringan informasinya yang luas, dia tetap tidak berhasil menemukan siapa sebenarnya dalang misterius di balik nomor kontak misterius tersebut. Sosok di seberang sana benar-benar tersembunyi tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Sementara itu, Achan mendapatkan tumpangan gratis digendong pulang ke apartemen oleh ibunya yang penuh kasih sayang. Sang ibu terus mengomelinya karena berani keluyuran sendiri di tempat yang berbahaya. Di sisi lain, bangkai robot laba-laba mekanis yang hancur di lantai darurat itu kini hanya tersisa kapasitas fungsional 4% saja. Akhirnya Hot menghubungi Achan lagi dan bilang kalau dia bakal membagikan semua info dan pasokan secara gratis. Tampaknya si Hot ini beneran sudah menyerah. Agak mengecewakan Shin. Melihat betapa gampangnya dia angkat tangan setelah semua kekacauan yang dia bikin sebelumnya. Begitu mereka kembali ke apartemen, ajaibnya Achan sama sekali tidak dimarahi. Padahal dia sudah nekat kabur dari rumah. Ibunya mengira kalau si anjing yang membuka pintu sendiri. Lalu Achan merangkak keluar, setelahnya dalam kondisi masih setengah mengantuk. Gara-gara kesalahpahaman itu, dia tidak bisa menunggangi anjingnya dulu, karena hewan malang itu sekarang dirantai ketat, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kata Hot, supermarket bergaya gudang akan segera dibuka dalam waktu dekat. Ini artinya, dia berniat memberikan mereka barang penjarahan yang sudah dia curi sebelumnya dari orang lain. Baik banget ya si Hot ini sampai mau berbagi secara sukarela setelah semua drama kemarin. Tapi kalau Achan mau mengumpulkan bahan logistik, dia harus bergerak secepat mungkin sebelum terlambat. Masalah utamanya, dia harus memutar otak mencari cara agar bisa pergi ke supermarket tersebut. Dia sudah sengaja meninggalkan selebaran di atas meja agar ibunya melihat, tapi ibunya malah cuek saja. Padahal tidak mungkin juga kan, dia langsung bicara belak-belakan soal hari kiamat kepada ibunya. Jadi, dia harus segera menyusun rencana lain. Di tengah kebingungannya, Achan tidak sengaja mendengar ibunya mengeluh
kalau persediaan susu bayi mereka cuma cukup untuk 5 hari saja. Nah, ini dia kesempatan emas yang sangat sempurna untuk dia manfaatkan. Sengaja banget, dia menyenggol gelas susu di atas meja sampai tumpah. Lalu buru-buru memejamkan mata dan pura-pura tidur pas ibunya datang memeriksa. Pas ibunya lagi sibuk mengelap tumpahan susu, pandangannya akhirnya tertuju pada selebaran supermarket di meja. Dia langsung mengambilnya dan mulai terpikir untuk pergi ke sana. Semuanya berjalan sangat mulus sesuai rencana cerdik Achan. Hari keberangkatan ke supermarket gudang akhirnya tiba, dan ibunya malah mendandani si bayi dengan baju merah muda yang membuatnya sangat kesal setengah mati. Selagi mereka pergi keluar, si anjing kesayangan ditinggal di rumah sendirian dengan tumpukan makanan melimpah. Sesampainya di sana, sebelum mereka sempat masuk, seorang satpam mendadak berlari menghampiri dan bertanya apa tujuan mereka datang. Satpam itu memperingatkan kalau ada wabah penyakit menular berbahaya yang sedang menyebar. Jadi orang-orang dilarang berkeliaran. Ibunya mencoba menjelaskan kalau dia cuma butuh susu formula untuk bayinya. Tapi satpam galak itu tetap tidak mau peduli. Sebagai mantan hunter, Achan tahu kalau pemerintahan akan segera runtuh, jadi hal-hal prosedural begini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Petugas ini hanya menjalankan perintah dari atasannya. Makanya dia tetap menyuruh ibu dan anak itu untuk segera pulang ke rumah. Pas lagi asik mengoceh, si petugas sama sekali tidak menyadari ada monster yang mengendap-endap di belakangnya. Kalian lihat ini, kepalanya langsung diremas dengan kejam sampai pecah berkeping-keping seperti balon berisi darah. Makhluk mengerikan itu langsung mengincar ibu dan anak yang tidak berdaya ini. Monster satu ini berukuran jauh lebih besar daripada lawan-lawan Achan sebelumnya. Monster ini adalah tipe proliferatif yang kuat, yang berarti dia hampir tidak punya titik kelemahan sama sekali. Achan sebenarnya tidak ingin membongkar kekuatannya di depan umum, tapi kalau dia diam saja, mereka berdua pasti akan tewas di tempat. Tidak ada waktu untuk ragu, Achan baru saja mau menyerang, tapi ibunya tiba-tiba menyambarnya dari kereta dorong dan langsung membawanya kabur. Achan tahu betul kalau melarikan diri secara manual itu percuma karena makhluk ini berada di level yang berbeda. Kecepatannya jauh melampaui manusia biasa, dan ibunya jelas tidak punya harapan untuk lolos begitu saja. Saat monster itu makin mendekat, mata kecil Achan tiba-tiba melihat box alat pemadam kebakaran yang terpasang di dinding. Tanpa ragu, dia menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan box tersebut hingga meledak dan menyemburkan gas ke segala arah. Kepulan asap tebal ini memberi kesempatan bagi Achan untuk melepaskan diri dari dekapan ibunya, lalu melesat menghajar si monster sampai terpental menabrak tembok. Dia cuma punya waktu 30 detik sebelum asapnya mereda untuk menghabisi monster ini. Dalam waktu 30 detik yang sangat singkat ini, dia harus segera mengakhiri pertarungan sebelum ibunya menyadari situasi. Untungnya ibunya pingsan akibat guncangan serangan mendadak tadi, jadi dia harus memastikan semua kekacauan ini beres sebelum wanita itu sadar kembali. Ibunya beruntung pingsan akibat benturan tadi, tapi waktu terus berjalan, inti kehidupan monster tipe proliferatif ini berada tepat di kepalanya. Jika dia bisa menghantam kepalanya dengan telak, monster itu pasti akan langsung mati sialnya. Serangan kejutan pertamanya tadi ternyata sama sekali tidak meninggalkan bekas luka berarti. Achan harus memastikan hantaman berikutnya beneran fatal sebelum makhluk itu bangkit lagi dan melukai mereka berdua. Di sini dia tidak bisa pakai jalan pintas murahan lagi seperti biasanya. Kali ini, dia beneran harus bertarung adu fisik secara jantan dengan kekuatannya sendiri. Setidaknya, kali ini dia sudah bisa berdiri tegak dan tidak perlu merangkak di lantai lagi. Si monster langsung mengambil inisiatif menyerang dengan melompat ke arahnya. Tapi Achan berhasil berguling menghindar dengan sangat lincah sebelum diterkam. Dia lalu mengeluarkan jurus andalannya untuk mengiris tubuh si monster menggunakan benang tipis dari kekuatan katak. Walau serangannya belum cukup untuk membunuh lawan, setidaknya tebasan tadi berhasil membuat tubuh tebal monster itu mulai mengucurkan darah. Situasinya memang kelihatan cukup genting saat ini, tapi Achan sangat yakin kalau dialah yang bakal keluar sebagai pemenang. Dia kembali melesat maju untuk meluncurkan serangan beruntun, yakin kalau dia masih bisa mengimbangi pergerakan makhluk raksasa itu. Berkat tubuh bayinya yang sangat mungil, dia bisa dengan mudah menghindari serangan lawan sambil melilitkan benang katam ke seluruh tubuh monster itu. Begitu kakinya kembali mendarat di tanah, dia menarik benang tersebut dengan kencang hingga langsung menyayat dagingnya.
Kelihatannya dia sedang di atas angin, tapi dia masih harus menghancurkan kepalanya untuk bisa benar-benar menang. Beruntung bagi Achan, tubuh raksasa monster itu justru menyulitkannya untuk membidik bayi selincah ini. Dia juga tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh karena terus dipaksa bergerak cepat bagi monster itu. Mengejar Achan rasanya persis seperti mencoba menangkap seekor tikus kecil yang sangat lincah. Perlahan tapi pasti, Achan berhasil mengacau dan mengungguli kecepatan si monster hingga membuatnya kelelahan dan hampir tidak bisa bergerak lagi. Ini semua berkat segudang pengalaman bertarung dari kehidupan masa lalunya yang luar biasa. Hasil dari gempuran tanpa henti si bayi ajaib ini membuat tenaga sang monster merosot drastis, sehingga satu serangan telak lagi harusnya sudah cukup untuk merobohkannya. Tapi dia tidak boleh kelewat sombong dulu. Meskipun sudah sangat sekarat akibat serangan beruntun tadi, monster itu mengumpulkan sisa tenaganya untuk mencabut duri tajam dari punggungnya, lalu melemparkannya ke arah Achan dengan kecepatan yang luar biasa. Untungnya gerakan Achan masih cukup cepat untuk menghindar. Meski duri itu sempat menggores dahi kecilnya sampai terluka, dia langsung melompat mundur untuk menjaga jarak aman sebelum monster itu melancarkan serangan kejutan berikutnya. Kalau monster itu terus menyerang dari jauh, habislah sudah. Achan tidak akan bisa mendekat. Saat ini dia harus memikirkan strategi lain, mungkin lewat serangan kejutan atau mencari cara mengalihkan perhatiannya. Sialnya, waktu dia tidak banyak karena efek samping dari penggunaan kekuatan penuhnya akan segera menyerang tubuh bayinya. Pilihan paling realistis sekarang adalah membawa ibunya kabur sebelum situasi makin memburuk. Namun saat dia tengah sibuk menimbang pilihan, dia melihat ibunya yang berada di lantai dasar mulai kebingungan mencari sesuatu. Ternyata ibunya tersadar jauh lebih cepat dari perkiraan, dan sekarang dia sedang panik mencari keberadaan bayinya. Di tengah kepanikan itu, dia malah tidak sengaja berpapasan langsung dengan sang monster dan menatapnya dengan sangat shock. Namun bukannya langsung lari menyelamatkan diri. Ibunya malah merogoh saku pakaiannya untuk mengambil sesuatu. Melihat hal itu, Achan langsung berteriak panik menyuruh ibunya kabur, karena tidak mungkin wanita biasa bisa melawan monster sekuat itu sendirian. Tapi namanya juga ibu dari karakter utama kita. Dia jelas punya kejutan tersendiri di sakunya. Siapa sangka, dia mengeluarkan alat setrum lalu menembakkannya langsung ke tubuh monster itu, hingga tersengat hebat dan langsung kaku seketika. Cara ini memang tidak biasa. Tapi inilah pengalih perhatian yang sangat Achan butuhkan. Dia langsung melompat turun dari atas gedung menuju jalanan di bawah. Monster itu langsung pulih dan mencakar ibunya, membuatnya terpental keras ke belakang. Saat ibunya mendarat di tanah, dalam kondisi wajah yang menghadap ke arah lain, Achan langsung menukik turun dari langit dengan serangan pamungkas untuk melenyapkan monster rongsokan ini selamanya. Makhluk itu mendongak tepat ketika kaki sang bayi yang dipenuhi energi mengerikan meluncur deras ke arahnya. Tendangan telak itu mendarat tepat di kepala si monster, hingga langsung hancur berkeping-keping di tempat. Sementara itu, sang ibu masih tergeletak pingsan di jalanan saat si bayi berjalan mendekat untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Meskipun Achan belum terlalu terbiasa dengan kasih sayang ibuan ini, situasinya pasti bakal jauh lebih berbahaya kalau wanita itu tidak mati-matian melindunginya tadi. Bukan cuma datang menyelamatkan di tengah bahaya, dia bahkan rela mempertaruhkan nyawanya demi Achan. Masih banyak latihan yang harus dia jalani sebelum benar-benar berguna untuknya, tapi setidaknya sekarang dia tahu kalau wanita ini bisa dipercaya. Baru saja berpikir begitu, efek samping kekuatannya langsung menyerang. Dia pun ambruk di samping wanita itu dan ikut pingsan bersamanya. Begitu terbangun lama setelahnya, kepalanya sudah diperban. Ada pria asing bermata merah yang sedang memakaikan popok baru untuknya. Achan sama sekali tidak mengenalnya. Jadi refleks pertahanan dirinya adalah mengencingi pria itu agar dia segera pergi menjauh. Ibunya langsung buru-buru minta maaf sambil berharap pria asing itu tidak tersinggung. Si pria mengusap air kencing di wajahnya dan memaklumi kalau dia mungkin cuma membuat sang bayi ketakutan. Pria itu lalu bertanya, apakah dia akrab dengan si anjing? Sepertinya sang ibu sudah cukup mengenal pria tersebut. Pria itu kemungkinan pemilik lama si anjing, dan dia berterima kasih karena sudah merawat peliharaannya. Tapi Achan lebih cemas karena ibunya jelas-jelas melihat monster yang menyerang mereka tadi. Tapi sekarang malah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu dia menyadari
Kalau rambutnya agak basah, itu artinya sang ibu sempat menangis diam-diam lagi. Saat dia sedang tertidur, si pria kemudian memberitahu kalau mereka mau pergi mencari persediaan makanan dan mengajaknya ikut serta. Hal itu langsung menarik perhatian Achan. Dia sadar kalau menimbun persediaan makanan bersama orang lain adalah keputusan yang sangat bagus saat ini. Tapi sebelum ikut, dia harus mengambil inti kristal dari monster yang sudah dikalahkannya. Dia melompat keluar dari kereta dorong lalu bergegas mendekati sisa-sisa tubuh monster tersebut. Begitu dia menyerapnya menggunakan ekor katak miliknya, dia langsung mendapatkan kekuatan monster tersebut. Kali ini berupa kemampuan pengerasan yang sudah menyatu dengan aliran darahnya. Ini kemampuan yang lumayan bagus, sekarang dia bisa memakai ekornya sebagai semacam tameng. Tapi sebelum merangkak kembali ke kereta dorongnya, dia melihat pria asing tadi sedang asyik menelepon seseorang. Dia sedang berbicara dengan seseorang di telepon, membahas kalau Achan dan ibunya cuma menjadi beban bagi kelompok mereka. Nah, disinilah topeng pria itu mulai terbuka. Dia sengaja membawa mereka berdua untuk dijadikan umpan hidup saat darurat nanti, agar ada gunanya. Pria ini memang gila dan jelas punya niat yang sangat busuk. Dia menyuruh lawan bicaranya untuk mengambil kendaraan lain dan mengamankan lebih banyak persediaan lagi. Saat asyik menguping, Achan tidak sengaja menyenggol truk tempatnya bersembunyi. Si pria langsung berbalik dengan sangat cepat, bersiap menyerang siapa saja yang mengupingnya. Pria itu mendekat dengan penuh kewaspadaan, tapi dia malah melihat seorang bayi mungil bukannya ancaman berbahaya. Hal itu membuatnya langsung menurunkan pertahanan. Dia mengelus kepala Achan lalu bertanya, bagaimana bayi sekecil itu bisa sampai ke sana. Dia kemudian kembali menelepon dan memberitahu temannya kalau si bayi mendengar obrolan mereka. Tapi dia tidak peduli, karena anak ini cuma bayi biasa. Terlebih lagi, melenyapkan seorang bayi tidak akan menjadi masalah besar baginya. Achan hanya bisa menunduk cemas setelah menyadari kalau orang di depannya ini benar-benar psikopat gila. Mereka semua masuk ke dalam mobil, dan sang ibu memasang sabuk pengaman Achan di kursi bayi bagian belakang. Mereka pun bersiap pergi bersama pria itu dan 3 orang lainnya. Achan sangat tidak rela membiarkan orang gila itu menyetir. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya dia bisa memakai kekuatannya sekarang, dia pasti sudah menghabisi pria gila itu dalam sekejap untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Penumpang lain mulai saling menyapa, dan ibunya mencoba mencairkan suasana dengan menawarkan beberapa camilan. Sangat aneh melihat orang-orang ini bisa bersikap begitu tenang di tengah situasi kacau seperti sekarang. Achan mulai heran, apakah mereka tidak pernah melihat rekaman tentang monster-monster itu? Dan kenapa ada orang yang nekat keluar rumah sekarang? Si pria mulai menjalankan mobilnya sambil melambaikan tangan ke arah orang di tempat tinggal mereka. Saat pergi, Achan menyadari kalau ketidakpedulian mereka mungkin adalah cara untuk bertahan hidup. Lagi pula, melihat monster atau mayat tidak selalu berarti dunia ini sudah kiamat. Selagi mobil terus melaju membelah kota, Nona Ling mengeluarkan sekotak roti lapis untuk dibagikan kepada semua orang di dalam mobil. Semua orang di dalam mobil ini adalah penghuni apartemen tempat tinggal Achan dan ibunya. Di sana ada sang ibu, Ling Yingyu, penghuni kamar 502. Lalu ada Denu, yang merupakan penghuni kamar 103. Dan terakhir, Ryukas dari kamar 104. Ibunya terus menawarkan camilan saat mereka berkendara menuju supermarket. Ryukas bertanya bagaimana sang ibu bisa membesarkan anak seorang diri di masa sulit ini. Apalagi dia masih sangat muda, cantik, dan sepertinya tidak punya pekerjaan tetap. Sangat berbahaya juga pergi keluar membawa anak kecil. Ibunya awalnya terpikir untuk meninggalkan Achan di rumah. Tapi setiap kali ditinggal sendiri, bayi ini selalu bertingkah aneh. Achan dalam hati menyuruh ibunya berhenti bicara. Sementara sang ibu hanya bisa menghela napas mengingat semua kekacauan yang dibuat anaknya selama beberapa hari terakhir ini. Salah satu pria di depan adalah Chin Manoru dari kamar 504. Sang pengemudi berkomentar kalau Ling sangat berguna dalam pertarungan, apalagi dia berhasil melumpuhkan monster besar memakai alat kejut listrik. Mereka juga membawa si anjing di dalam truk yang mengikuti dari belakang sebagai kekuatan tempur tambahan jika terjadi sesuatu di jalan nanti. Ibu Achan tidak ingat apa yang terjadi, dan dia tidak sadar kalau bayinya lah yang melakukan semua itu saat mereka terus berkendara. Sang sopir merasa ada yang aneh, karena jalanan kota terasa sangat sepi dari monster. Tiba-tiba, dia melihat seseorang berlari di jalanan untuk mencari bantuan.
Saat wanita itu berlari mencari tempat sembunyi, dinding bangunan di dekatnya jebol dan sebuah tangan monster langsung meraihnya. Seketika itu juga dia langsung dikeroyok oleh beberapa monster, sekaligus sang pengemudi menyuruh semua orang berpegangan erat saat dia mencoba bermanuver menghindari tabrakan dengan kawanan monster tersebut. Mobil dan truk pengikutnya melakukan aksi ngebut demi menghindari kerumunan monster kecil itu, dan untungnya mereka berhasil melewatinya dengan selamat. Anjing di belakang menggonggong keras saat monster-monster mulai menyeret wanita malang itu ke aspal. Bayangkan saja ngerinya situasi ini bagi mereka. Padahal perjalanan Acan dan ibunya baru saja dimulai dari rumah hari ini. Kini mereka terkepung, dan Acan mencoba menganalisis keadaan sekitar. Monster berkepala serangga yang mengelilingi mobil mereka semuanya memiliki bekas sengatan di bagian leher. Pengendali semua monster ini pasti sejenis cyborg. Monster parasit ini memiliki kemampuan yang sangat mengerikan untuk mengubah manusia biasa menjadi budak cyborg mereka. Kekuatan mereka secara individu memang biasa saja. Tapi kalau jumlahnya banyak, ceritanya akan beda. Selama sang pengendali masih berkeliaran, monster cyborg ini akan terus bertambah banyak. Pilihan terbaik mereka sekarang hanyalah kabur secepatnya. Sisa monster serangga yang tidak ikut mengeroyok wanita, tadi sekarang mulai bergerak mendekati mobil untuk menyerang para penumpang di dalamnya. Jarak mereka terlalu dekat, dan dalam hitungan detik, salah satu monster berhasil menjebol kaca depan mobil. Acan melihat sekeliling dan yakin kalau mereka semua bisa selamat dari maut, asalkan dia bisa mengusir para monster itu sebelum jumlahnya semakin tak terkendali. Sayangnya, dia cuma bisa menggunakan kekuatannya selama 30 detik saja. Kalau dia menghabiskannya di sini sekarang, semuanya akan benar-benar berakhir. Dia memandangi seisi mobil dan bertanya-tanya, apakah ada penumpang lain yang bisa bertarung. Sementara itu, Ryu dengan panik melihat keluar ke arah wanita yang sedang disiksa dan dimakan monster. Wanita di luar itu terus berteriak meminta tolong agar orang-orang di dalam mobil menyelamatkannya. Hal itu langsung membuat Acan kesal karena dia tahu wanita itu hanya akan menjadi beban ke depannya. Bukannya memikirkan cara agar selamat, dia malah terus merengek minta ditolong. Lebih baik tinggalkan saja dia karena tidak akan berguna dalam pertarungan. Shin Manoru pun menyarankan agar mereka tidak usah menyelamatkan wanita malang tersebut. Lehernya sudah memiliki bekas luka sengatan yang sama seperti monster lainnya. Artinya dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Shin Minoru ini jelas punya tatapan mata yang cukup tajam. Tapi dia kayaknya udah terlalu tua untuk diajak bertarung di medan perang paling tidak. Dia mungkin masih cukup kuat kalau cuma disuruh membawakan barang bawaan kita. Tiba-tiba si sopir bertanya, apakah mereka harus langsung menerobos kekacauan di depan? Tapi kalau mau nekat menerobos, mereka harus membereskan monster-monster itu dulu, sebelum semuanya malah mati konyol. Acan benar-benar kesal dengan ide konyol itu. Jelas-jelas si sopir cuma mau membuat mereka mati konyol. Kita gak bisa mengandalkan orang itu di saat genting. Pengemudi truk di belakang mereka juga kemungkinan besar sama payahnya. Denku lalu mengambil benda keras dari dalam mobil dan mengumumkan kalau dia bakal pergi membantu sebisanya. Tampaknya sih emang mirip pengecut. Tapi siapa tahu dia tipe karakter yang tiba-tiba bisa mengamuk tanpa diduga. Dia sok tegar bilang gak takut, padahal kelihatan banget kalau dia sama sekali gak bisa diandalkan. Sepertinya emang gak ada satupun orang di mobil ini yang bisa mengalahkan monster di sekitar mereka. Akhirnya, sang ibu merogoh tasnya untuk mengambil pistol yang dia pakai tadi. Begitu Denku mendengar wanita itu mau keluar membawa pistol, dia langsung ciut dan membatalkan niatnya. Tapi saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba sebuah benda tajam menusuk menembus mobil, tepat ke dada Denku. Tubuhnya langsung terlampar keluar dari dalam mobil layaknya sebuah boneka kain yang rusak. Detik berikutnya, cakar-cakar tajam mencengkeram sisi mobil, lalu seekor monster serangga lain yang mengerikan menjulurkan kepalanya masuk dan langsung menusuk Ryu hingga tewas seketika. Sepertinya ini adalah tubuh utama dari semua cyborg itu. Makhluk ini pasti bersembunyi di suatu tempat, menunggu momen yang tepat untuk menyergap. Karena gak ada orang dewasa yang bisa diandalkan. Sepertinya si bayi terpaksa harus turun tangan membereskan kekacauan ini, tapi sebelum dia sempat bergerak, sebuah sengat tajam melesat cepat ke arah ibunya. Dia kurang cepat untuk menghentikan serangan itu sebelum mendekati ibunya. Namun, alih-alih menusuk sang ibu, sengat tajam itu justru menancap ke bantalan kursi mobil tanpa diduga. Saat mereka menoleh ke depan,
Mereka melihat Shin Minoru yang secara mengejutkan berhasil menahan monster itu. Kakek ini sadar kalau makhluk ini pasti adalah bos dari semua monster. Waduh, si monster mencoba menusuk wajahnya, tapi langsung ditangkap dan dipatahkan begitu saja. Gila Shin, kalian lihat sendiri kan kakek ini bisa menghajar bos monster cuma pakai tangan kosong. Monster itu menjerit kesakitan saat Shin Minoru menusukkan sengatnya sendiri ke lehernya. Setelah jeritan itu perlahan mereda dan monster itu mati, kakek ini langsung membuang mayatnya ke jalanan. Sambil menyeka darah di wajahnya, dia mengeluh karena tubuhnya yang semakin menua. Sementara itu, Achan hanya bisa melongo kagum saat menyadari kakek tua ini ternyata sangat kuat. Tapi sedetik kemudian dia sadar kalau pertarungan belum usai. Monster di tanah itu punya fase kedua dan mereka gak boleh lengah. Achan belum tahu siapa kakek ini, tapi dia sadar kalau cuma mengincar jantung tidak akan cukup untuk membunuh makhluk itu. Benar saja dugaan mereka, monster serangga itu mulai bangkit berdiri lagi dan siap untuk menyerang kembali dengan brutal. Karena belum bisa bicara, dia cuma punya satu cara untuk memperingatkan kakek itu sebelum terlambat. Dia menangis sekencang mungkin, membuat si kakek langsung menoleh ke belakang dan berhasil menghindari serangan mendadak monster serangga itu dengan sangat tipis. Sang kakek rupanya pernah melihat makhluk sejenis ini saat masih bertugas di divisi tempur khusus. Dia langsung paham kalau monster ini gak bakal mati cuma karena jantungnya ditusuk. Pantas saja kakek ini kuat banget. Dia dulu anggota divisi tempur khusus, makanya dia punya latihan khusus buat menghadapi monster-monster seperti ini. Kakek itu pun langsung melompat keluar mobil untuk menyerang dan menumbangkan targetnya. Sepertinya monster ini gak bakal mati gampang dengan cara biasa, jadi Shin Minoru memutuskan untuk memakai seluruh tenaganya demi menghancurkan makhluk itu sekarang juga. Dia mencengkeram kepala monster itu, lalu menghantamkan lututnya ke wajahnya hingga tengkoraknya langsung retak seketika. Dari gaya bertarungnya saja, kelihatan banget kalau dia punya insting tempur yang sangat matang, dan keputusannya untuk langsung mengincar kepala diambil dengan sangat cepat. Harusnya dia sadar lebih awal kalau kakek ini adalah mantan militer yang punya keahlian khusus jauh melampaui orang-orang di dalam mobil di kehidupan masa lalunya. Saat dia masih menjadi anjing organisasi, meskipun militer sebenarnya sudah hancur lebur ketika dia mulai beraksi. Dia sempat mendengar rumor kalau setelah pemerintah runtuh, militer menjadi kekuatan terbesar yang melawan monster. Mereka adalah musuh bebuyutan organisasi kala itu, dan di antara mereka, ada divisi tempur khusus yang menjadi unit inti terkuat. Tampaknya mereka menjalani pelatihan khusus yang sangat berat, hingga menjadi duri dalam daging bagi pihak organisasi, tapi berkat aksi hebat kakek ini, mereka akhirnya bisa menuju supermarket untuk mencari persediaan. Ibunya sempat menyarankan agar mereka pulang saja, tapi Shin Minoru langsung menolak mentah-mentah dan memperingatkan kalau mereka pulang, bahaya lain yang lebih besar bisa saja terjadi. Jadi, mereka harus terus bergerak maju. Untungnya sekarang mereka punya orang yang bisa diandalkan, tapi masalahnya, Achan harus memikirkan cara agar bisa memanfaatkan kakek ini demi keuntungan mereka. Mungkin dia bisa mengirim perintah militer palsu, atau mengancam Hon agar memberikan informasi rahasia, atau ya tinggal nempel terus ke kakek ini, biar dia terpaksa melindungi mereka semua. Baru membayangkan rencana licik memanfaatkan kakek ini saja sudah membuat si bayi tersenyum jahat. Saat sedang asik merancang rencana, si kakek tiba-tiba mengepuk kepalanya lembut. Lalu dia meminta Nyonya Leno dan Achan agar selalu dekat dengannya, supaya bisa dia lindungi. Wanita itu langsung setuju dan berjanji tidak akan merepotkan, serta mengikutinya dengan patuh. Sang kakek memintanya jangan berharap terlalu banyak, karena dia cuma ingin membantu sebisa mungkin. Dia berterima kasih atas bantuan kakek itu saat mengalahkan bos monster tadi. Tapi si kakek memintanya santai saja. Lagi pula, kalau tadi Achan tidak menangis keras, dia pasti sudah mati terkena serangan diam-diam itu. Dia lalu menasihati si bayi, kalau semakin bodoh seseorang, semakin serakah pula mereka mengejar keuntungan. Kata-kata itu terdengar seolah dia bisa membaca pikiran licik si bayi barusan. Achan melipat tangannya dan memutuskan untuk menerima bantuan kakek itu dengan tenang. Tapi dia tahu kalau sifat terlalu baik Shin Minoru cepat atau lambat bakal membawa petaka baginya. Nah, setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai di supermarket tujuan, tapi gerbangnya malah dikunci rapat, benar-benar apes. Padahal di iklan tertulis buka tapi tempat ini malah tutup total. Hon kan hacker genius,
Mungkin dia yang mematikan sistem supermarket ini dari jauh. Tiba-tiba pintu gerbangnya terbuka sendiri, dan si sopir menjelaskan kalau temannya baru saja membukakan pintu itu secara jarak jauh. Sambil berkata begitu, dia tersenyum licik dan memamerkan ponselnya, mengingatkan mereka agar tidak lupa berterima kasih pada temannya nanti. Hal itu membuat Acan curiga, jadi dia diam-diam mengambil ponsel ibunya dari tas untuk memeriksa isinya. Begitu membuka pesan, ternyata Hon baru saja mengirim pesan yang menginfokan kalau dia melihat mobil mereka lewat kamera pengawas lalu membukakan gerbangnya. Ini membuktikan kalau si sopir pasti saling mengenal dengan Hon. Hal ini membuat situasi makin rumit bagi Acan, karena sekarang baik Hon maupun si sopir sama-sama terlihat sangat mencurigakan. Begitu berhasil masuk ke dalam supermarket, Acan merasa sangat lelah setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Tempat ini sangat besar dan ada banyak sekali persediaan menumpuk di gudang. Apalagi di area ini, gak ada kamera pengawas sama sekali. Jadi si bayi bebas memakai kekuatannya tanpa perlu takut ketahuan. Lalu dia melihat si kakek membawa rak senjata bersamanya. Persiapan matang yang luar biasa dari mantan prajurit divisi tempur khusus. Tapi anehnya, begitu mereka sampai di dalam supermarket, pria yang menuntun mereka sedari tadi malah tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan sepertinya juga gak ada satupun staf yang berjaga di toko ini. Jadi mereka gak bakal bisa membayar belanjaan lewat kasir. Saat mereka sedang bingung harus berbuat apa di tengah gudang itu, terdengar suara tepuk tangan bergema. Ketika menoleh ke depan, mereka melihat si sopir sedang tersenyum licin sambil mengetuk kotak-kotak di sekitarnya. Dia lalu mengumumkan kalau semua barang di toko ini sudah diborong habis oleh organisasinya. Momen yang paling ditakuti oleh Kai akhirnya terjadi juga, karena orang di depannya ini adalah bagian dari organisasi jahat itu. Bahkan anjing milik Kai langsung menyalak marah padanya. Si sopir akhirnya menunjukkan kedok aslinya, mengaku kalau dia cuma memanfaatkan mereka semua untuk bisa masuk ke dalam supermarket ini. Begitu urusan selesai, dia mau membuang mereka kayak sampah tidak berguna. Tapi pas si bos sibuk ngoceh sombong, Kai langsung melihat tato di lengannya. Itu bukti kuat kalau dia memang anggota organisasi. Tatapan matanya menggelap. Dia mengumumkan kalau supermarket ini sekarang punya perkumpulan teratai timur dengan suara yang terdengar sangat mengancam. Ancaman itu ditujukan langsung ke si kakek tentara. Sambil mengeluarkan senjata dari saku, dia menyuruh mereka diam. Nama perkumpulan itu seketika membuat Kai waspada. Kai langsung sadar kalau cabang ini sama sekali tidak biasa. Mereka itu pionir yang menjalankan proyek perburuan, dan sudah melakukan banyak kejahatan, bahkan sebelum bencana melanda dunia. Pantas saja mereka sibuk menimbun barang, karena sudah tahu bencana bakal datang. Sekarang Kai paham kenapa instingnya merasa ada yang salah dengan orang ini. Nada bicaranya yang sombong itu memang mencurigakan, tapi tidak peduli siapa bajingan ini. Bayi Kai sudah siap menghabisinya. Sementara itu, Lena dan si kakek mulai sadar mereka sudah dikepung anak buahnya. Untungnya si kakek tidak tinggal diam. Dia langsung menyambar sekop dan melemparnya sekuat tenaganya ke arah generator. Sekop itu menancap dalam mesin yang bisa meledak kapan saja, memicu suara dengungan mengerikan yang menggema. Anehnya, si sopir tetap tenang. Gelagat mencurigakan itu tentu saja tidak luput dari pandangan si kakek tentara. Detik berikutnya, si sopir menyeringai sambil mengeluarkan remote pengendali gerobak. Sadar situasi mulai kacau, si kakek melompat untuk menerjangnya, tapi malah terpental akibat tumpukan kardus yang mendadak jatuh. Sial sekali, pas bangun, si kakek sudah ditodong moncong pistol sementara anggota organisasi itu terkekeh mengejaknya kalau dia tidak akan membiarkan seorang veteran militer kabur. Dia menyuruh kakek itu jangan bergerak, tapi tiba-tiba Len datang membawa pistol dan berteriak menyuruh si penjahat mundur kalau tidak mau ditembak. Dia juga menuntut penjelasan tentang motif mereka. Si bos malah merasa terhibur melihat betapa polosnya perempuan ini yang sama sekali tidak peka situasi. Dia bahkan bertanya, apa Lin masih menganggapnya orang baik setelah tertembak nanti? Len yang masih terlalu optimistis malah menawarkan untuk membagi pasokan logistik seolah mereka sedang piknik. Si bos langsung tertawa terbahak-bahak melihat kepolosan konyol itu. Dia bertingkah seperti pemegang kendali di sini. Sangat licik. Dia lalu mengingatkan Len saat dulu menitipkan anjing padanya hanya karena pemilik aslinya sudah mati ketika dia hendak menagih bayaran. Jadi dia pikir sekalian saja buang anjing itu. Pas banget Len muncul
dan dia merasa bakal seru melihat bagaimana Lin kerepotan mengurus anjing besar sekaligus seorang bayi sendirian. Anehnya, rencana itu berhasil dulu, tapi sekarang, sambil mengokang pistol, dia menolak mentah-mentah ini berbagi logistik karena jumlahnya terbatas. Detik berikutnya, semua anak buahnya langsung mengacungkan senjata mereka. Si bos berteriak, kalau orang lemah seperti Lin harus mati. Kata-kata itu memicu ingatan buruk Kai saat masih diperalat organisasi, ketika dia terpaksa makan tikus hanya demi bertahan hidup. Sama seperti dulu, dia tersadar dari lamunannya saat si anjing bersiap menerkam, lalu langsung melempar selimut ke generator hingga seluruh area mati lampu seketika. Gelap gulita menyelimuti seluruh ruangan, si bos berteriak menyuruh anak buahnya menahan tembakan sampai mereka mendapat cahaya, sambil dia sendiri perlahan mengangkat senajanya tinggi-tinggi. Memanfaatkan situasi, Kai mengaktifkan kekuatannya dan bersiap melayangkan tinju. Tapi tiba-tiba si kakek mendahuluinya dengan tendangan keras ke si bos. Mereka berdua pun saling pandang dengan sangat heran. Sial sekali nasib Kai, karena aksinya kepergok oleh si kakek tentara. Di masa depan, dia pasti bakal dianggap monster, dan ada risiko besar dia dijadikan bahan kelinci percobaan laboratorium militer. Dugaannya tepat, si kakek juga sedang memikirkan hal yang sama sambil mencurigai kalau bayi ini adalah monster. Sebelum diserang, bayi Kai cepat-cepat melompat dan bersembunyi di rak atas, tepat di titik buta si kakek. Begitu senter dinyalakan, Kai yang awalnya mau menyalakan lampu jadi ragu karena waspada. Dia mendengus kesan, tidak ada pilihan selain melumpuhkan si kakek dulu sebelum rencana itu berantakan gara-gara suara bising misterius. Saat semua orang mendongak dan teralih oleh selim di atas, Kai bersantai di kereta bayi untuk menonton pertunjukan gratis. Di luar dugaan, selim itu malah berubah wujud menjadi tiruan si kakek. Makhluk itu langsung menyerang, memicu kekacauan saat semua orang harus melawan klon mereka sendiri. Si kakek juga bersiap menghadapi kembarannya sambil mengumpat kesal melihat kekacauan baru ini. Lin ketakutan setengah mati melihat kembaran dirinya berdiri tepat di depan mata, memohon agar monster itu tidak mendekat. Jeritanya langsung menarik perhatian si kakek tentara. Dia menoleh dan melihat Kai menangis kencang saat tiruannya mencoba memanjat kereta bayi. Si kakek menduga kalau anak ini pasti ketakutan karena pernah melihat monster serupa sebelumnya. Lihat saja triknya bayi jenius kita ini, sengaja menangis buaya biar si kakek datang jadi pahlawan penolong, dan tentu saja, umpan itu langsung dimakan mentah-mentah saat klon itu mau menyentuh Kai. Sangat menyebalkan. Tubuh tiruan itu menyatu kembali dengan sangat mudah karena memang terbuat dari slime. Sadar otot saja tidak cukup, dia membuang sekopnya dan bersiap memakai strategi baru untuk menghadapi monster liar ini. Dia membuka kotak persenjataan, lalu menarik senapan. Sementara itu, Lin sukses melumpuhkan klonnya memakai senjata kejut listrik. Kai juga menghajar tiruannya tanpa ampun sampai hancur berantakan. Pada akhirnya, si kakek berhasil memusnahkan klon miliknya menggunakan kekuatan tembakan beruntun yang brutal. Sayang pertempuran belum selesai karena klon slime lain tiba-tiba melompat ke arah Lin sebelum akhirnya ditembak jatuh oleh si kakek tepat waktu. Monster itu masih hidup dan berusaha memulihkan diri, tapi si kakek terus menembakinya tanpa henti. Meski belum mati sepenuhnya, luka yang diderita makhluk itu sudah sangat parah. Gawat sekali, si bos ternyata sudah siluman dan bersiap menyerang selagi si kakek sibuk bertarung dengan slime, membuat Kai hanya bisa mengumpat kesal melihat situasi ini. Kai tidak bisa memakai kekuatannya secara terang-terangan, karena takut rahasianya terbongkar. Tiba-tiba saja si bos menyergap dan menjadikannya sandera, sambil menyuruh Lin dan si kakek meletakkan senjata mereka. Tapi si bos salah besar, dia malah mempermudah rencana licik bayi kita. Tenang saja, Kai langsung mengaktifkan kekuatan slime-nya diam-diam dan mengambil alih pikiran salah satu anak buah musuh. Boom, ledakan dahsyat langsung mengguncang tempat itu setelah anak buah yang dikendalikan menarik pin granat. Meski si bos selamat, dia masih memegang erat tubuh Kai. Kai memanfaatkan kepulan asap untuk mencuri inti kristal tingkat 1 menggunakan ekor kecilnya. Bergerak sangat cepat, belum ada orang lain yang menyadarinya. Si bos yang gemetaran karena nyaris tewas langsung lari ke ruangan lain dan membanting pintu rapat-rapat demi menyelamatkan diri. Ternyata di dalam sana sudah menunggu beberapa anak buahnya. Si bos menyuruh mereka bergegas menyiapkan mobil untuk segera kabur dari sana. Saat anak buahnya mulai bergerak, bayi Kai tidak sengaja melihat tato lain di leher orang itu
yang menunjukkan namanya. Semuanya jelas sekarang bagi Kai. Bajingan ini tidak lain adalah Lee, pemimpin organisasi yang dulu telah membuat masa lalunya hancur berkeping-keping seperti neraka. Dulu Lee selalu memakai topeng misterius, makanya Kai tidak pernah tahu rupa aslinya. Siapa sangka dia justru bisa melihat wajah asli musuhnya sekarang saat berwujud bayi. Tatapan tajam si bayi membuat Lee merasa tidak nyaman dan langsung membentaknya. Tiba-tiba, kabut merah pekat mulai menyebar memenuhi ruangan di sekitar mereka. Ini adalah debu merah membara. Fenomena mematikan di dunia penuh monster ini yang sangat berbahaya bagi manusia. Siapapun yang menghirupnya akan mati atau bermutasi menjadi monster mengerikan. Itu menjelaskan kenapa beberapa detik kemudian, anak buah Lee mulai berubah jadi monster menjijikkan dan langsung menyerang mereka. Tapi Lee, dengan sifat kejamnya yang biasa, malah memutuskan buat menjadikan Kai sebagai umpan monster. Tanpa pikir panjang, dia melempar sang bayi ke ruangan penuh monster itu, lalu kabur begitu saja. Kai, seperti biasa, paham betul situasinya, tapi dia sudah siap melepaskan kekuatan aslinya, tidak peduli meski ada saksi mata di sana. Dia mengeluarkan inti kristal dari sakunya, dan langsung mengaktifkannya. Detik berikutnya, dia berubah menjadi petarung dewasa yang siap tempur habis-habisan. Nan, kalian lihat sendiri kan monster raksasa itu menerjang. Tapi tentakel Kai langsung menahannya tanpa ragu. Berkat inti kristal itu, kekuatannya naik level sampai monster di sekitarnya tidak terasa seperti makhluk hidup lagi. Monster lain mencoba menembakkan laser dari matanya. Tanpa berkedip sedikit pun, Kai menerobos laser itu dan langsung menusuk tubuh monster tersebut. Dia bahkan merasa geli sendiri melihat betapa mudahnya mengendalikan tubuh ini. Tentakelnya bergerak sangat anggun, namun mematikan, menebas monster-monster seperti memotong sayur. Sementara itu, Lee menonton semuanya dengan rasa ngeri yang luar biasa. Dia bingung setengah mati karena melewatkan momen perubahan dari bayi menjadi prajurit perkasa. Melihat wajah Lee yang pucat pasi, Kai langsung tahu kalau musuhnya ini belum mengenalinya. Ini malah bikin suasananya makin seru. Kai melangkah maju dengan tatapan dingin penuh tekad tanpa ragu sedikit pun. Waktunya balas dendam akhirnya tiba. Meski gemetaran ketakutan, Lee langsung bersiap membela diri dengan mencabut pistol dan menembaki Kai. Untungnya, gerakan Kai jauh lebih cepat daripada peluru itu sendiri. Walaupun wujud dewasanya ini bukan tubuh aslinya, kecepatan dan kelincahan yang dia miliki sekarang benar-benar berada di level yang jauh berbeda dari wujud bayinya. Saat jarak mereka tinggal sejengkal, Lee mengira kalau Kai adalah monster jahat. Tapi bocah kita tidak memberinya kesempatan bicara dengan satu gerakan cepat. Dia melempar Lee sampai menghantam sudut ruangan dengan keras. Sambil batuk darah, Lee menggumamkan cerita misterius yang pernah dia dengar dulu, yang ternyata memang nyata. Kai sempat penasaran siapa orang itu, tapi dia tidak punya waktu buat memikirkannya sekarang. Lee mendadak mengeluarkan jarum suntik dan menyuntikkan obat aneh ke tubuhnya. Dalam sekejap, fisiknya mulai berubah, secara menjijikkan menjadi sosok monster mengerikan. Melihat perubahan itu, Kai langsung menyadari fakta pahit bahwa jauh sebelum bencana besar terjadi, organisasi misterius itu ternyata sudah bereksperimen dengan obat ini, sebuah formula yang bisa mengubah manusia jadi monster tanpa menghilangkan akal sehat mereka. Ketika monster itu membesar, Kai terlihat sangat waspada. Makhluk itu langsung menerjangnya, dan meskipun Kai nyaris gagal menahan serangannya, dia dengan cepat membalas menggunakan tentakelnya. Tapi dari satu bentrokan tadi, dia sadar kalau lawannya ini bukan monster sembarangan. Makhluk itu terus menyerang tanpa ampun dengan tentakel perak, yang untungnya masih bisa dihindari oleh Kai. Hanya dengan melihat gerakannya, Kai tahu makhluk ini memang sengaja disiapkan untuk menjebatnya sejak awal. Bulu kuduknya langsung merinding saat menyadari bahwa ini adalah monster yang sama yang membunuhnya di kehidupan lampau. Tapi kali ini, dia bukan lagi orang yang lemah seperti dulu. Dia tidak punya niat sedikit pun untuk mati di tangan monster yang sama untuk kedua kalinya. Dengan tekad baru, dia menghindari setiap serangan dengan fokus tinggi dan energi membara. Tiba-tiba saja, sebuah ledakan besar menghantam monster itu dengan keras. Begitu debu meredah, Kai melihat si kakek tentara sedang mengisi ulang senjatanya dengan peluru curian dari es Lotus Society. Ironis sekali si kakek menggunakan senjata para bajingan itu untuk tujuan yang baik. Sementara itu, Kai mencoba memahami perubahan situasi yang mendadak ini. Si kakek rupanya mengincar monster bermata raksasa yang ternyata adalah wujud Lee. Melihat situasi berbalik,
Kai hanya bisa menyeringai lebar. Permainan mulai berubah, dan sekarang memihak kepadanya. Li teringat saat pertama kali bergabung dengan organisasi, ketika salah satu utusan merayunya dengan peringatan tentang bencana dunia yang akan datang. Wanita itu membuat seolah bergabung dengan mereka adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Dia lalu memberikan obat sebagai hadiah selamat datang, sambil bilang obat itu bisa mengungkap jati diri aslinya. Waktu itu, saat melihat obat tersebut, Li tidak langsung percaya begitu saja. Dia merasa sudah sangat mengenal sifat aslinya tanpa perlu bantuan obat aneh itu. Tapi setelah disuntik dan sisi monsternya bangkit, dia baru percaya kalau omongan wanita itu benar. Karena dia memang terlahir sebagai monster yang suka memanfaatkan kelemahan orang lain. Contohnya saat masih kecil, dia memberitahu seorang wanita gemuk kalau suaminya selingkuh. Saat wanita itu marah, dia memanasi dengan bilang kalau suaminya sempat mengejeknya sebagai babi jelek yang hobi tidur. Si wanita yang memang sensitif soal penampilannya langsung percaya dan mengamuk pada suaminya. Setelah kena KO, sang suami akhirnya memutuskan untuk menceraikan wanita malang tersebut. Begitu suaminya pergi, si wanita hancur karena merasa dirinya jelek. Di saat itulah, Li datang bak malaikat penolong, menjebaknya dengan janji manis akan mengenalkannya pada orang-orang yang tidak bakal mengejeknya. Begitulah cara dia memanfaatkan hati orang lain merebut kepercayaan mereka, lalu memanfaatkannya habis-habisan. Bakat menipunya ini mengubahnya menjadi penipu ulung berwujud manusia, yang membuatnya terlahir sebagai monster tingkat 4. Tunggu, kalian sadar tidak ternyata semua monster menakutkan yang dilihat Kai tadi cuma ilusi belaka. Dia ditakut-takuti, sampai hampir jantungan oleh trik murahan si monster penipu bernama Li ini. Sementara itu, Li memutuskan tidak membuang energinya dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang balik. Tiba-tiba saja, sebutir peluru menghantamnya, membuatnya kaget setengah mati melihat si kakek sudah siap bertarung lagi. Dia kesal melihat si kakek yang keras kepala ini dan langsung menyerangnya. Tapi si kakek tetap bersembunyi sambil terus menembak tanpa memperlihatkan dirinya. Li menyerang lagi, tapi serangannya disambut rentetan ledakan besar yang menciptakan asap dan debu pekat hingga menghalangi pandangannya. Memanfaatkan situasi ini, Kai diam-diam bergerak ke titik buta di belakangnya. Saat Kai menyerang, Li langsung mengumpat keras, sangat marah karena bocah itu bisa lepas dari halusinasinya dengan begitu cepat. Kai melangkah maju dan menegaskan kalau Li hanyalah penipu tingkat 4 yang tidak ada istimewanya sama sekali. Dia lalu mencabik Li dengan tentakelnya, membuat Li mengumpat kesal. Li mencoba menciptakan ilusi lagi, tapi kali ini gagal total. Kai teringat momen mengerikan saat dia hampir mati di kehidupan masa lalunya hanya karena terkena perangkap ilusi seperti ini. Sambil berterima kasih dalam hati, pada Li, dia melepaskan seluruh kekuatannya. Li gemetaran ketakutan saat Kai menerjang ke arahnya secepat kilat hingga membuatnya bersimbah darah. Kai bertanya dengan tenang, apakah dia sudah selesai? Padahal dalam hati dia tahu ini baru permulaan. Dalam 2 jam lagi, gelombang debu merah lainnya akan menghantam dunia dengan tingkat kehancuran yang belum pernah ada sebelumnya. Bencana ini akan membuka pintu neraka dunia. Saat Kai bersiap menghabisinya, Li mencoba memohon, tapi Kai tidak tertarik mendengar kata-kata terakhir dari penipu seperti dia. Sementara itu, si kakek juga terus mengawasi pertarungan ini. Kai sadar kalau Li adalah lawan tangguh yang masih ingin melawan meski terluka parah. Jadi jalan terbaik adalah langsung mengincar lehernya saja. Namun tepat saat dia hendak menebas, sebuah ilusi mendadak menyerang pikirannya. Ibunya tiba-tiba muncul sambil menangis pilu dan bertanya, apakah Kai juga tega membunuhnya. Keraguannya yang sesaat itu harus dibayar mahal ketika serangkaian ledakan menghantam tubuhnya. Memanfaatkan celah emas tersebut, Li langsung menyerang balik dan Kai nyaris saja gagal menghindarinya. Begitu Kai kembali berdiri, Li menyatakan kalau Kai tidak akan bisa membunuhnya. Dia sekarang bisa membaca pikiran Kai dengan jelas dan memprediksi setiap gerakannya. Li tahu kalau Kai hanya punya satu sisa serangan terakhir. Di titik ini, bocah kita sempat berpikir untuk menyerahkan Li pada si kakek saja, tapi seolah bisa membaca pikiran itu, Li dengan mudah menghindari peluru si kakek sambil mengejeknya yang cuma bisa berdiri diam. Kai mengumpat kesal karena baru sadar kalau senjata biasa tidak mempan melawan monster tingkat 4. Sementara Li yang makin sombong merasa sudah bisa membaca semua taktik bertarung si kakek. Sambil ketawa licik dan kor-kor ngaku jadi dewa, Li langsung meluncur ke tempat persembunyian si kakek.
Tapi sial banget buat dia. Begitu kakinya melangkah masuk, granat jebakan si kakak langsung meledak tepat di depan mukanya. Melihat Lee terluka parah, Kai langsung memuji insting tajam si kakak. Tapi dia heran, kemana perginya orang tua itu, seolah menjawab kebingungannya. Tiba-tiba si kakak muncul di belakang Lee dan bersiap menyerang. Tapi Lee berhasil menghindar di detik terakhir. Lee bersiap menyerang balik, tapi Kai mendadak meneriakkan namanya buat mengalihkan perhatian. Interupsi tiba-tiba itu jelas bikin Lee kaget setengah mati. Sambil menyeringai, Lee menantang Kai apakah mau tahu masa depannya. Saat dia lengah sejenak, si kakak langsung menembatnya. Tiba-tiba saja, sekelebat penglihatan aneh merasuki pikiran Lee, memperlihatkan dirinya yang cuma berurusan dengan kroco-kroco lama yang jauh di bawah levelnya. Ternyata Kai sengaja menunjukkan masa depan suram di mana Lee selalu jadi pecundang tak berguna. Kai menegaskan kalau itulah takdirnya. Lee yang murka langsung memegangi kepalanya dan berteriak menolak kenyataan pahit itu. Sekelebat penglihatan lain muncul, memperlihatkan dirinya bersujud di hadapan orang lain dengan sangat menyedihkan. Lee menolak keras masa depan itu, saking ngamuknya, dia menyerang membabi buta, sampai akhirnya malah melukai dirinya sendiri. Detik berikutnya, semua orang melongo gak percaya melihat Lee nekat menebas kepalanya sendiri. Wah, gila banget kan. Kai cuma bisa nyengir puas, karena akhirnya berhasil membodohi penipu paling ulung di dunia. Saat kepala Lee melayang lepas dari tubuhnya, dia sempat melihat sekilas ingatan milik Kai sekali lagi. Matanya terbelalak ketakutan luar biasa begitu menyadari monster mengerikan apa yang sebenarnya berdiri di depannya. Kepalanya pun jatuh menghantam tanah, sambil menjerit histeris menyuruh Kai keluar dari pikirannya. Dia berteriak pada Kai, menegaskan kalau ini adalah arti sesungguhnya dari peringatan soal si bayi. Si kakak langsung melirik ke arah Kai dengan rasa penasaran yang memuncak. Lee melanjutkan dengan suara tercekat kalau Kai sebenarnya adalah telur malapetaka, sebuah fakta yang bikin Kai dan si kakak shock berat. Lee memperingatkan bahwa dengan memulai revolusi ini, Kai sudah membuang kesempatannya untuk hidup normal. Mulai sekarang, organisasi bakal terus memburunya tanpa ampun. Tapi sebelum dia sempat membocorkan lebih banyak rahasia, suara tembakan mendadak menggema, dan peluru itu langsung membungkam Lee selamanya. Kai dan si kakak pun refleks menoleh cepat ke arah tembakan. Sesosok pria misterius turun dari jeepnya, sambil menjelaskan dengan santai kalau musuh tidak segera dihabisi, mereka justru bakal jadi bumerang. Begitu menyadari pria berseragam itu adalah tentara militer, Kai langsung memasang mod waspada penuh. Pendatang baru itu memanggil si kakak dengan sebutan guru, berterima kasih atas pelajaran berharga yang baru saja dia kutip. Namanya adalah Kapten Leon, tapi dia jauh lebih terkenal dengan julukan Serigala Salju. Belum sempat murid dan guru itu saling menyapa, seekor monster tiba-tiba merayap di belakang Leon, tanpa berkedip atau bergerak sedikit pun. Dia langsung membantai monster itu. Kai yang mengintip dari balik kotak benar-benar dibuat melongo melihat kehebatan itu. Saat itu juga, si kakek meminta Leon sengaja datang ke sana karena dia berniat pulang ke rumah untuk merawat cucunya. Sambil mengeluarkan ponselnya, Leon memohon pada gurunya untuk segera kembali ke markas karena situasi sedang darurat militer. Dia lalu menunjukkan foto sang cucu yang dalam kondisi aman dan sehat walafiat, sambil mengingatkan kalau militer sangat butuh komandan mereka. Mendengar percakapan itu, Kai langsung tersadar kalau kakek tua ini ternyata bukan orang sembarangan, melainkan komandan tertinggi militer. Leon kemudian menawarkan si kakek untuk memastikan sendiri keselamatan cucunya. Si kakek setuju ikut. Kai mendadak panik setengah mati, begitu dia bergeser sedikit kriek. Suara itu langsung memancing perhatian mereka. Dalam sekejap mata, Leon sudah berada di depannya, dengan pistol terarah lurus. Beruntun, Kai sudah sempat berubah kembali ke wujud bayinya. Leon bertanya penuh curiga, apakah dia monster yang tadi sempat terlihat. Kai sendiri rasanya mau mati ketakutan. Kai sempat pasrah mengira bakal ditembak, tapi si kakek untungnya langsung menengahi dan memberitahu muridnya kalau dialah yang menaruh Kai di sana. Sambil menggendongnya, si kakek berbisik pelan menyuruh Kai tetap berakting. Tanpa buang waktu, Kai langsung menangis kencang layaknya bayi sungguhan. Leon berkomentar betapa cocoknya si kakek menggendong bayi itu. Mendadak, Kai merasakan aura ganjil memancar dari tubuh Leon dan langsung mengamatinya lekat-lekat. Di detik itu, dia curiga pernah bertemu Leon di organisasi. Tak lama kemudian, Kai sudah ditaruh di kamar bayi bersama anak lainnya.
Begitu suster meletakkannya di ranjang bayi, Lian menyuruhnya pergi dan suster itu patuh tanpa bertanya apa-apa. Sambil pura-pura tertidur lelap, Kai mendengarkan semuanya dan mulai memikirkan di mana keberadaan si kakak sekarang. Dia juga bertanya-tanya tempat macan apa ini sebenarnya. Tiba-tiba salah satu bayi menangis kencang, memicu perhatian Lian. Awalnya, dia dengan ramah memuji energi si bayi dan memintanya untuk diam. Tapi tunggu dulu, nada suaranya mendadak berubah dingin saat dia memakai kekuatannya agar bayi itu tertidur. Kai menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak ngeri. Dia ingat betul kalau Lian adalah petinggi penting di organisasi dengan kode nama Tan. Gak cuma itu, dia punya kemampuan langka yang sangat mengerikan, yaitu memanipulasi dan meledakkan darah di dalam tubuh siapa saja sesuka hatinya. Kai tahu Lian baru saja memakai kekuatannya pada bayi malang itu hingga kekurangan oksigen dan pingsan. Bukannya tidur secara alami, Lian adalah sosok yang sangat wajib diwaspadai, apalagi setelah upayanya membunuh Kai beberapa saat lalu. Sekarang Lian mulai berjalan mendekati box bayi Kai. Di saat yang sama, Kai sibuk memikirkan kekuatannya sendiri yang terbangun terlalu cepat, mengingat organisasi mereka baru saja berdiri. Dia heran, apakah dirinya termasuk segelintir orang terpilih yang kekuatannya bangkit mendahului hari kiamat. Di saat bersamaan, Lian mulai memeriksa Kai dan menyuruhnya diam. Kai menahan napasnya rapat-rapat sepanjang waktu. Begitu Lian melangkah menjauh, Kai akhirnya bisa menghela napas lega. Sebelum keluar ruangan, Lian sempat bergumam betapa menyenangkannya situasi ini. Setelah Lian benar-benar pergi, Kai melirik sekitar untuk memastikan keadaan aman. Tanpa membuang waktu, Kai langsung melompat bangun. Dia teringat Li, si penipu ulung yang jago memanipulasi pikiran orang lain. Beruntung Kai punya kemampuan penyerapan tingkat dewa yang menciptakan perisai kokon di kepalanya dari pengaruh jahat Li. Sekarang, demi melindungi dirinya dari deteksi Lian, dia mengatur aliran darahnya, memperlambatnya, dan membiarkan darah palsu terserap secara otomatis ke tubuhnya. Setelah berhasil mengatasinya, Kai memperhatikan bayi-bayi lain di sekitarnya dan bertanya-tanya, apakah mereka juga termasuk telur malapetaka? Dia sebenarnya tidak asing dengan istilah tersebut, karena sempat mendengarnya di kehidupan masa lalu, tapi akibat kastanya yang rendah kala itu, dia tidak pernah punya akses ke informasi rahasia sedalam ini. Dia mulai menganalisis situasi pihak militer, kelompok kuat yang di masa lalunya dihancurkan habis oleh organisasi. Pikirannya melayang ke si kakak yang jelas-jelas tidak mempercayai Lian karena bersikeras memeriksa sendiri cucunya secara langsung. Dia juga curiga tentang alasan sebenarnya Lian memeriksanya tadi. Terlalu banyak pikiran rumit berkecamuk di kepalanya. Dia sempat teringat pada sosok ibu dan anjing kesayangannya, tapi buru-buru menepis ingatan hangat itu jauh-jauh. Dia sedang tidak berada dalam kondisi aman untuk mengkhawatirkan nasib orang lain saat ini. Fokus utamanya cuma satu, yaitu rencana kabur. Namun begitu dia mencoba membuka pintu menggunakan kekuatannya, kemampuannya malah mogok. Kai teringat inti kristal yang dia dapatkan sebelumnya untuk menggabungkan kekuatan bernama bayangan kegelapan. Sialnya, selama proses penggabungan itu berlangsung, sebagian besar kemampuannya terkunci, menyisakan bayangan kegelapan dan perisai dewa saja yang aktif. Perisai dewa memang membantunya menahan serangan mental, tapi kekuatan bayangan kegelapan terlalu berbahaya dan berisiko besar jika dipakai sekarang. Jadi dia memilih menunggu sambil membaca niat orang-orang di sekitarnya daripada nekat memakai kekuatan dan ketahuan. Lagi pula sejauh ini aktingnya menyamar jadi bayi mungil terbukti sangat berhasil. Tapi tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang aneh muncul dari ranjang bayi di sebelahnya. Dia melihat kaki bayi itu perlahan berubah jadi ranting pohon buah. Jelas bayi ini anak terpilih yang juga berbakat seperti dirinya. Sembari melirik sekitar, Kai menyadari anak-anak lain di sana juga punya kekuatan aneh masing-masing. Dia ingat di kehidupan lamanya, anak-anak istimewa begini selalu dikurung habis-habisan. Ternyata disinilah mereka ditampung dan mendadak wus. Akar tanaman langsung melilit tubuhnya kuat-kuat. Pas dicoba lepas, gak bisa. Kai bimbang apa harus memakai kekuatannya sekarang atau nanti saja. Untungnya, sebelum dia bertindak bodoh, seorang bocah laki-laki lain mendadak datang membantu memotong akar itu. Ternyata penolongnya adalah bocah kecil yang menyuruh Kai pura-pura tidur saja. Kai benar-benar melongo kaget, anak sekecil 5 tahun begini ternyata sudah jago mengontrol kemampuannya secara sempurna.
Sial Kai mengumpat pelan mendengar langkah kaki mendekat, si bocah langsung melesat kabur dan menghilang seketika. Karena para suster masuk untuk meronda, Kai refleks menjatuhkan diri ke lantai sambil memejamkan mata erat-erat. Kepala perawat langsung nyuruh anak buahnya kumpulin semua bayi. Salah satu perawat melihat Achan tergeletak, terus langsung digendong juga. Di tengah kekacauan ini, Kai mulai heran sebenarnya ada apa dan apa rencana mereka terhadap dirinya. Ya lama kemudian, para perawat menaruh semua bayi di lantai. Pas dia buka matanya sedikit, sekelilingnya cuma ada kegelapan total. Tiba-tiba muncul pikiran ngeri di kepala kecilnya. Apa mereka semua bakal dipaksa bertarung sampai mati? Nggak heran Sil, soalnya di kehidupan lampaunya, organisasi jahat ini emang suka banget bikin tarung maut. Dia juga bisa ngerasain ada orang organisasi yang lagi ngawasin di dekat sana perlahan. Dia mulai merangkak pas bayi-bayi lain, mulai bangun. Begitu dia mendongak, dia melihat Lien berdiri di lantai atas. Belum sempat dia mikir jernih. Tahu-tahu ada monster yang merayap mendekati salah satu bayi. Awalnya dia mengira bayi-bayi ini bakal jadi makanan monster itu. Lagian, seingat dia, di kehidupan sebelumnya nggak pernah ada bayi. Tapi untungnya monster itu masih diikat pakai rantai, meski bukan berarti mereka udah aman. Dia menduga rantai itu cuma pengikat sementara, dan monster itu pasti bakal dilepas sengaja sebentar lagi. Semua bayi di sekitarnya juga ketakutan setengah mati melihatnya. Untungnya, bocah yang tadi langsung maju, menggendong bayi yang menangis dekat monster itu, lalu memindahkannya ke tempat yang aman. Sambil menatap bayi-bayi lain dan juga sosok Lien, dia akhirnya paham semuanya. Kalian sadar nggak seberapa gila rencana ini? Mereka sengaja dikumpulin di sini buat dipaksa bertarung demi ngebangkitin kekuatan mereka secara paksa lewat proyek anjing pemburu. Setelah kematian Li, rencana kejam ini diserahin penuh ke Lien. Di momen itu, Lien ngaku kalau dia cuma pura-pura patut di depan gurunya. Lalu dengan sopan, dia minta semua bayi jangan sampai mengecewakannya, terus langsung menekan tombol buat mulai tes. Seketika, rantai monster itu lepas, dan makhluk itu langsung menerjang Achan. Tapi untungnya dia masih bisa menghindar. Sialnya, telinganya sempat terluka saat menghindar tadi. Pas dia perhatiin, monster ini kayaknya kelas 2. Dia sih yakin bisa ngalahin makhluk ini sendirian. Tapi dia ragu sama keselamatan bayi-bayi lainnya. Dia ngelihat sekelilingnya. Bayi-bayi lain udah ketakutan setengah mati. Salah satu dari mereka mulai nangis kencang dan langsung menarik perhatian si monster. Untungnya, anak perempuan di sebelahnya ketakutan, dan tiba-tiba saja kemampuan manipulasi ranting pohonnya bangkit. Beberapa tanaman merambat langsung melilit monster itu. Kai mengacungkan jempol ke anak itu, berharap dia bisa bertahan. Di saat yang sama, Lien menyadari kekuatan gadis itu yang berjenis tipe tanaman. Dia memujinya dan bilang, kalau kemampuan itu lumayan bagus, apalagi buat ukuran tingkat pertama, tapi perhatiannya langsung beralih ke Achan, yang sampai sekarang belum menunjukkan kekuatan apapun. Meski begitu, dia yakin banget kalau Kai sebenarnya punya kekuatan super. Dia percaya, kalau kekuatan tersembunyi Kai pasti bakal langsung bangkit begitu dia terpojok dalam kondisi ekstrim. Seketika monster itu berhasil lepas dari lilitan tanaman, dan bersiap mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kai langsung panik melihat situasi yang tiba-tiba jadi gawat banget ini. Sambil memperhatikan situasi sekitar, Achan sadar kalau kekuatan HK yang cuma peringkat 2 nggak makan bisa ngalahin monster gila ini yang hampir setara peringkat 3, karena terpaksa dia memutuskan buat maju sendiri. Dia mencengkeram erat ranting berduri sampai tangannya berdarah, tapi tetap merangkak maju. Lalu, bayi ajaib kita ini melompat tinggi ke arah monster itu. Begitu mendekat, dia langsung mengaktifkan kemampuan perisai dewa miliknya, bikin monster itu pusing 7 keliling. Bayi kecil ini harus gerak cepat, sambil bersembunyi di balik tanaman merambat. Dia menyerang dan mendaratkan tendangan super keras tepat di dagu si monster. Tiba-tiba, monster itu terpeleset pasir, bikin Achan heran sendiri dari mana asal pasir yang malah menguntungkannya itu. Dia langsung berbaring di atas ranting berduri, mencoba meyakinkan diri kalau dia belum ketahuan. Tapi sayangnya dia salah besar. Pas monster itu jatuh dari tebing, makhluk sialan itu malah melilitkan ekornya ke tubuh Achan. Saat mereka jatuh bareng, sebuah tentakel misterius tiba-tiba menangkap Achan dan memotong ekor si monster untuk menyelamatkannya. Pas dia mendongak, pandangannya langsung tertuju pada robot milik Hot. Tentakel robot itu menaruh kembali tubuh mungilnya ke atas tebing.
dan Achan memperhatikannya dengan penasaran. Dia sadar kalau ini adalah robot keamanan proyek anjing pemburu. Sementara itu, gerak-gerik bayi kita ini lagi diawasin ketat. Dan ngelihatin dia sambil tersenyum sinis. Gak lama, seorang tentara berseragam militer muncul di belakangnya, ngelaporin kalau sistem keamanan pangkalan udah aktif. Tentara itu nanyain soal kelanjutan dari rencana proyek anjing pemburu. Tan, yang bertindak sebagai bos di sana, bilang kalau keputusan membawa kembali Hot sangat tepat karena rencananya pas banget dengan proyek ini. Pandangan bos itu kembali ke arah layar monitor. Melihat si bayi malah asyik mengoceh lucu, bikin dia heran sendiri. Apa bocah itu menganggap semua kekacauan maut ini cuma mainan anak-anak. Sementara itu, protagonis bayi kita malah nangis kejar. Mikir apa satu-satunya cara bertahan hidup cuma dengan tunduk sama organisasi ini, tapi pikiran itu langsung membawanya ke pertanyaan lain, sampai kapan dia harus terus jadi anjing penurut mereka. Sambil berdiri di tepi tebing, dia merasa lebih baik mati sekarang daripada harus menjalani hidup menderita yang sama lagi. Apalagi kalau ujung-ujungnya dikhianati lagi, jadi dia nekat lompat dari tebing, tapi robot keamanan dengan cepat menangkapnya lagi pakai tentakel. Sialnya, monster tadi ternyata masih hidup dan langsung mencengkeram robot itu, memaksanya bertarung sengit. Sementara di ruang kendali, si tentara melapor panik kalau robot keamanan mereka mulai error dan salah satu spesimen bayi mereka jatuh. Dia bertanya apa mereka harus menyelamatkan spesimen tersebut, tapi si bos yakin kalau spesimen itu nggak bakal selamat dari jatuh sejauh itu. Jadi nggak usah repot-repot menyelamatkannya. Ditambah lagi, mereka nggak boleh masuk ke area pemrosesan karena terlalu berbahaya memprovokasi monster raksasa di sana. Bahkan robot andalan Hot pun nggak sanggup menang, dan si bos tahu mengalahkannya pun bakal sangat merepotkan. Sambil melangkah pergi, dia memperingatkan tentara itu untuk tidak bertindak ceroboh dan melupakan sejenak proyek anjing pemburu. Sebagai gantinya, dia memerintahkan seluruh tim agar segera fokus menjalankan proyek telur bencana. Sekarang kita pindah ke pabrik pengolahan tempat si kecil mendarat dalam bentuk bola. Gila sih, dia mendadak berubah balik ke wujud metahuman dengan jas hitam ketat yang sejujurnya mirip banget sama pekerja sensual. Dia melihat ke sekeliling dan heran tempat apa ini sebenarnya karena tampilannya mirip tempat rongsokan sampah. Di sudut ruangan, dia melihat gerbang besi berjeruji besi, membuatnya berpikir apa itu jalan keluarnya. Tapi pas dia baru aja mau jalan, takdir mengingatkan kalau hidup nggak semudah itu. Makhluk-makhluk aneh mulai merangkak mendekatinya, wujud setengah mati mereka bikin dia agak merinding. Tapi dia segera menenangkan diri dan berniat mengakhiri penderitaan mereka. Makhluk-makhluk itu melompat menyerang, tapi dengan cepat dia menebas leher dan lengan mereka sampai tumpas habis. Protagonis kita bikin pertarungan ini kelihatan gampang banget, seolah membunuh mereka cuma hal sepele. Di belakangnya kini, ada tumpukan mayat monster yang baru aja dia habisi sampai membentuk gunung. Sambil tersenyum tipis, dia membatin kalau pertarungan ini terlalu mudah, dan insting lamanya perlahan mulai bangkit kembali. Ekor Kai mulai bergerak-gerak dan menyala merah saat dia menyerap energi dari mayat-mayat itu, proses yang bakal memakan waktu agak lama. Sambil duduk santai, dia menebak kalau monster terakhir tadi mungkin berada di peringkat 1 atau 2. Lalu dia mulai berpikir keras gimana caranya menjebol gerbang besi itu, tapi sebelum sempat bertindak, sesosok bayangan lain muncul mendekat. Yang ini punya wujud yang lebih mirip manusia dan membawa sebuah pedang. Hanya dengan satu tebasan, pedang itu mengeluarkan energi aneh yang mematikan. Protagonis kita langsung tersenyum lebar sambil bertanya-tanya, apa pendatang baru ini adalah raja tempat ini, meskipun tampangnya sama sekali nggak meyakinkan. Pendekar berpedang energi merah itu mulai pamer kekuatan, bergerak lincah ke sana kemari, lalu membelah diri menjadi 3 bayangan. Achan merasa sangat tertarik, karena jurus langka seperti ini sudah lama sekali tidak dia saksikan. Karena tergiur untuk merebut kemampuan unik itu, dia langsung melesat menyerang ketiga bayangan tadi demi mengambil kekuatannya. Tapi pas dia berlari mendekati para penjaga, mereka malah melewatinya begitu saja tanpa menyerang, bikin dia kebingungan. Rupanya, para penjaga itu malah sibuk memburu monster-monster lain di sekitar sana. Setelah selesai membasmi semuanya, mereka cuma berdiri diam tanpa mendekati Achan. Dia cuma bisa tersenyum heran, bingung kenapa dicuekin. Rasanya agak menyebalkan juga ya, padahal dia berdiri tepat di hadapan mereka. Tapi mereka sama sekali nggak bergerak, karena tingkah mereka aneh banget.
Dia bingung kenapa mereka nggak menyerang padahal posisinya sedekat itu. Seketika dia langsung sadar, mereka sepertinya cuma bertugas buat menjaga pintu keluar. Jadi Kai langsung melesat kencang ke sana, dan ketiga penjaga itu refleks mengejarnya demi menjatuhkan bocah itu. Kai langsung tersantak menyadari betapa cepatnya gerakan mereka. Bahkan salah satu dari mereka sukses menebas lengannya hingga buntung. Darah segar langsung mengalir deras akibat kesalahan fatalnya dalam memprediksi keadaan. Tapi anehnya, dia malah menganggap ini menarik, cuma satu lengan. Seolah dia bisa menumbuhkannya lagi dengan gampang di halaman belakang rumah neneknya. Dengan percaya diri, dia menyerang balik dengan fokus penuh dan kekuatan lebih besar. Sekali lagi, dia langsung menerjang maju. Kali ini dia melompat dan menusuk salah satu penjaga, harus balas dendam. Meski satu penjaga tumbang, dua musuh tangguh lainnya masih berdiri kokoh dengan kekuatan penuh. Kai memasang kembali lengannya ke tubuhnya, tahu lengannya akan segera normal, tapi terlambat. Kedua penjaga langsung menyerang balik dengan tebasan yang terasa jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Nah, perhatikan baik-baik di sini dia akhirnya paham kalau kekuatan musuh dibagi rata ke semua klon. Jadi, makin sedikit jumlah klonnya, justru bakal makin kuat penjaga yang tersisa. Blackie mulai kesal karena musuhnya ini sangat aneh dan bikin repot saja. Untungnya, dia masih sempat menangkis salah satu serangan sambil melompat mundur. Dia memutuskan menyerang keduanya sekaligus agar tidak sempat menyatu. Dia tahu kekuatan bayangan kegelapan miliknya ini masih bisa dieksplorasi lagi. Ingat wujud bayinya? Dia memang sudah sangat terbiasa bertarung dalam bentuk monster mungil tersebut. Blackie sadar tak perlu terus-menerus memakai wujud manusia untuk bertarung saat diserang bersamaan. Dia langsung berubah menjadi sosok hitam cair mirip Venom tanpa bentuk yang jelas. Wujud ini membuatnya unggul. Tebasan ganda langsung menghabisi kedua penjaga itu sekaligus. Cowok kita kemudian kembali ke wujud manusianya, berdiri santai di atas tubuh musuh yang tumbang. Tapi anehnya, jasad para penjaga itu malah menyatu setelah mati. Saat diperiksa lebih dekat, dia melihat sebuah kalung militer di lehernya. Itu menunjukkan nama dan pasukannya, Wolf Squad. Namanya Letnan Bartord. Mengetahui hal ini, karakter utama kita langsung panik. Karena tak menyangka mereka benar-benar mengirim anggota pasukan sungguhan ke tempat mengerikan ini. Serak ekor berdurnya langsung mengeluarkan kristal merah dari tubuh Barton hingga menyala terang. Dia menatap kristal itu dan menyadari kalau monster yang dia kalahkan adalah kelas 5. Dia menghela napas lega karena bisa menghabisinya sebelum klon menyatu. Kai berkeringat dingin, berpikir jika monster kelas 5 saja sekuat ini, berarti kiamat sudah benar-benar dimulai. Urusan nanti fokus utamanya sekarang adalah di Bumerah yang bakal meletus dalam 2 hari lagi. Dia harus segera menemukan ibunya yang berambut merah sebelum wanita itu ikut terancam bahaya besar. Dia lalu mengambil tasnya dan melangkah keluar, tapi tunggu. Dia mendengar suara langkah kaki dari balik gerbang dan langsung bersembunyi. Ternyata yang muncul adalah Hot, dibuntuti 2 pria bersenjata. Satu gerakan, tamat. Tapi anehnya, meski ditodong senjata oleh 2 pria itu, dia malah tersenyum genit dan meminta izin melepas jaketnya karena cuaca sangat gerah dan dia mandi keringat. Tubuhnya basah kuyup. Sambil melihat sekeliling, dia heran kenapa markasnya mirip tempat sampah. Dia berteriak menuntut kamarnya dikembalikan seperti semula, tapi kedua pria di belakangnya cuek bebek. Mereka membentaknya agar terus jalan. Hot pun berbalik. Curiga kalau mereka ini cuma rekrutan baru yang sok tahu. Teriak kalau ini wilayahnya, Hot langsung meniup peluit. Sesuatu mulai muncul dan membuat kedua pria itu kebingungan. Tiba-tiba saja, jepret. 2 tentakel robot mencengkeram leher mereka ke atas. Sementara satu tentakel lagi menjadi pijakan keren untuk Hot. Dia tahu kekacauan ini semua gara-gara orang-orang brengsek itu dan gara-gara mereka pula. Kamarnya sekarang hancur lebur mirip bekas medan perang dunia kedua. Jadi, saatnya bersih-bersih pakai pasukan robotnya. Tanpa ampun, laba-laba mekanik langsung mencincang musuh yang tersisa di saat bersamaan. Salah satu robot mendeteksi pahlawan kita yang bersembunyi di pojokan. Terang. Sebelum serangan mendarat, dia menahan ujung tombak tepat di depan wajahnya. Saat tombak itu tertahan, Hot langsung berlari kencang ke arahnya untuk menyerang. Tapi Kai melompat menghindar sebelum sempat terkena tendangan telang. Gadis itu tersenyum tipis menatapnya, sambil menyerang lagi. Dia menuduh cowok inilah
yang membuat istananya hancur berantakan. Tapi cowok kita malah fokus pada hal lain, yaitu betapa kuatnya Hot, kuat banget. Sambil tersenyum, Hot berkata ini baru permulaan, lalu puluhan ekor tombak tajam melesat menyerangnya. Shoot, dia berhasil menghindar dengan gesit sebelum tubuhnya tercincang habis. Sementara itu, Hot berdiri dengan penuh percaya diri, yakin kalau serangannya tadi sudah melenyapkan Kai. Tapi kejutan. Dia tiba-tiba muncul lagi di hadapannya setelah menghancurkan semua laba-laba mekanik tadi, muncul dari balik debu sambil tersenyum santai. Dia mengakui kesalahannya karena tidak membagi pasokan supermarket. Begitu tahu siapa sosok itu, dia langsung merasa agak cemas. Ternyata Kai. Tiba-tiba saja, secepat kilat Kai sudah melompat ke belakangnya dan menempelkan pisau tajam ke lehernya. Keringat dingin mengalir. Dia memohon agar Kai melonggarkan genggamannya. Kai pun melepaskannya, menyisakan Hot yang berdiri gemetar membayangkan betapa mematikannya kekuatan cowok ini. Pahlawan kita penasaran, apakah ini benar-benar markasnya, dan ingin tahu apa yang terjadi di sini. Karena aneh sekali markas peretas bisa sehancur ini, Hot sendiri kisah kenapa cowok ini tidak pergi. Beberapa saat kemudian, Hot sibuk memperbaiki robot-robotnya sambil menggerutu, karena sekarang dia bahkan tidak bisa masuk kelak. Sementara itu, Kai hanya santai bersandar di ekornya sendiri. Sejak levelnya naik, ekor Taudi tidak bisa menyerap keahlian baru, tapi masih sangat bagus menyerap energi. Untuk memperpanjang durasi skill miliknya, dia memilih merahasiakannya dulu. Akhirnya, pekerjaan Hot selesai. Hot membuka pintu gerbang, dan mereka masuk ke laboratorium. Dia langsung menghampiri komputer untuk memperlihatkan pada karakter utama kita siapa bajingan di balik kekacauan ini. Setelah itu, dia menyalakan rekaman video yang memperlihatkan Lian berada di depan jalan keluar. Tiba-tiba muncul wanita berambut putih bernama Anna. Saat wanita itu mencoba basa-basi, Li langsung memotongnya karena tidak punya waktu. Anna malah merayunya dengan berkata kalau dia cukup tidak sabaran. Lalu mengeluarkan senjatanya. Li juga menodongkan piston ke kepala Anna, tapi dengan gerakan super cepat, Anna menebas pistol itu jadi dua. Li sangat terkejut, dan sebelum dia sempat tersadar, Anna sudah menancapkan senjatanya langsung ke pergelangan tangannya, membuktikan kalau wanita itu sangat kuat. Darah menyembur saat senjatanya dicabut. Lalu Anna melompat mundur dengan tenang sambil memperingatkan kalau luka kecil ini tidak akan sembuh tanpa perawatan khusus. Dia akan terus berdarah sampai mati. Li berteriak menanyakan apa maunya. Berani-beraninya menyerang seorang prajurit di markas militer sendiri. Anna memintanya untuk tenang, karena dia di sini hanya ingin menjual obat khusus organisasi. Dia melompat mendekat, melepas kacamata, dan menatap tajam ke mata Li. Seketika Li melihat penglihatan mengerikan di mana tentakel mirip alien tumbuh dari punggungnya, sementara prajurit lain menatapnya dengan ngeri. Pada akhirnya dia tertembak dan Li langsung tersadar kembali ke dunia nyata. Dengan keringat bercucuran, dia terduduk merangkak. Benar-benar tidak paham apa yang terjadi. Fei ketakutan. Dia bertanya apa maunya. Wanita itu tersenyum manis dan berkata kalau dia akan memberinya sebuah hadiah istimewa. Li berhalusinasi melihat dirinya menunggangi kuda, lalu menunduk menatap tangannya yang memegang sebotol kecil obat penawar. Seketika, dipacu adrenalin, dia langsung menyuntikkan obat itu ke tubuhnya. Rekaman video pun selesai, tapi disinilah Kai mulai panik dan mendesak Hot memperbesar wajah Anna. Dia menyadari kalau Anna adalah salah satu petinggi organisasi. Pola di matanya adalah roda takdir nomor 10. Sementara itu, Hot penasaran siapa sebenarnya wanita ini, karena ini pertama kalinya dia melihat Anna, ditambah lagi, dia masih heran kalau Li ternyata bagian dari militer. Secara diam-diam, Hot melepas robot laba-laba kecil miliknya. Di sisi lain, Anna terus membuat Li setuju betapa tidak adilnya dunia ini dan berjanji akan membantunya membalaskan dendam. Li menyeka dagunya, menegaskan kalau dia sudah tidak sabar untuk itu. Di sebuah tenda, Barton mengejek kalau sampai tuan dari Li tahu tempat ini dipakai untuk eksperimen liar, dia bakal mendapat masalah besar. Li hanya tersenyum licik, karena jika semuanya berjalan sesuai rencana, tidak akan ada yang tahu. Tiba-tiba, kandang di bawah tenda itu terbuka, memperlihatkan makhluk berat yang sangat aneh di dalamnya. Para prajurit sangat ketakutan untuk mendekat, tapi belum sempat mereka mencerna situasinya. Makhluk itu mendadak mengamuk dan menyerang mereka. Makhluk itu
melompat ke wajah Barton, yang langsung berteriak histeris menuntut penjelasan dari Lee. Dia mulai melangkah pergi, bergumam kalau dia bakal menerima baptisan debu merah dan jadi adapter langkah suatu hari nanti. Sambil berjalan, Lee terus mengoceh tentang bagaimana mereka tumbuh bersama bersaudara di panti asuhan, tapi dia tetap membunuhnya tanpa penyesalan sedikit pun. Barton sama sekali tidak paham apa yang dia bicarakan, tapi itu tidak menghentikan Lee untuk berbuat kekacauan. Para prajurit mutan langsung maju menyerang, namun Lee membantai mereka semua di tempat. Karena bingung dengan situasi ini, para ilmuwan bertanya dengan gemetar tentang apa yang terjadi, tapi Lee malah menjebak mereka dalam cairan lengket. Barton berteriak menyuruh seniornya berhenti mengeluarkan lendir menjijikan itu. Sebab mereka tak pernah tahu bahaya mengerikan apa yang bisa ditimbulkannya, tapi dia tak peduli. Dia tersenyum lebar dan berkata ini baru permulaan. Saat Barton perlahan berubah menjadi monster, satu-satunya fokus di kepalanya hanyalah melindungi orang-orang di luar fasilitas ini. Dia tidak ingin lendir atau monster apapun sampai lolos keluar. Jadi, dia membantai siapa saja dan apa saja di sana, menyelesaikan misi terakhir yang dia ingat sebelum sepenuhnya kehilangan akal sehat. Tiba-tiba, seorang pria masuk dari pintu keluar dan langsung syok melihat mayat-mayat bergelimpangan. Dia menatap Barton dengan panik, bertanya-tanya apa dia pelakunya, tapi Barton hanya diam membisu. Pria itu langsung mencoba lari ke pintu keluar untuk mencari bantuan, namun sebelum melangkah jauh, Barton menusuk punggungnya dari belakang. Pria itu akhirnya tewas seketika akibat luka tusuknya. Rekaman kamera di sana sangat buram dan rusak parah, membuat Hot kesal karena kesulitan mendapat info berguna. Sementara itu, pahlawan kita sadar kalau Hot tidak tahu banyak tentang si wanita atau organisasinya. Disinilah letak masalahnya. Ancaman terbesar baginya sekarang adalah monster penyebar debu merah yang pernah membunuhnya di kehidupan lampau. Dia tahu organisasi itu mengendalikannya, yang membuatnya curiga apakah kelompok inilah dalang di balik bencana dahsyat yang menghancurkan dunia di masa depan. Melihat situasi tersebut, pasukan serigala punya alasan mutlak untuk menghancurkan organisasi itu. Tiba-tiba, perutnya berbunyi nyaring. Ternyata dia belum makan seharian, menyebalkan sekali, karena tubuh bayinya tak muat menampung banyak makanan. Dia lalu menoleh ke arah Hot, menanyakan hasil kerjanya. Gadis itu tersenyum canggung dan membela diri kalau kamera rusak itu bukan salahnya. Sadar Hot tidak berguna, dia menempelkan senjata tajam ke leher gadis itu. Tiba-tiba sesosok pria menghentikannya. Hot memanfaatkan celah ini untuk kabur, lalu berlari memeluk pria itu sambil memanggilnya kakek. Kebingungan, tak menyangka kalau Hot adalah cucunya. Saat mereka saling berhadapan, terungkap bahwa rupanya Lin telah mengurung cucu dari yang tersebut demi melakukan berbagai eksperimen aneh padanya. Jagoan kita curiga, apakah musuh mereka sama? Tapi Hot malah merengek minta makan dulu. Kakeknya pun setuju saja. Bocah kita cuma diberi sekotak susu, karena hanya itu yang bisa dia konsumsi. Hot pun menertawakannya. Meledeknya sok keren, padahal cuma bisa minum susu. Ragu, apakah harus memberitahunya, karena gadis ini belum tahu apa-apa. Hot bingung apa yang mereka bicarakan soal ukuran tubuhnya. Detik berikutnya, bocah itu langsung berubah wujud, menjadi bayi mungil lagi. Sontak, Hot langsung menyemburkan seluruh minumannya, karena sangat terkejut melihat keajaiban itu. Gadis itu akhirnya menyadari kalau bocah di depannya memang bayi 1 tahun. Ketika dia ingin menyentuhnya, si bayi langsung melarangnya. Hot akhirnya bersembunyi di balik kakeknya, mengadu kalau Liam dan si bayi sama-sama suka merundungnya. Bocah itu sadar mereka semua mungkin meremehkannya, karena dia hanyalah bayi 1 tahun dengan kemampuan tingkat SSS yang belum bisa mengendalikan seluruh kekuatannya secara penuh. Namun, dia memilih menyembunyikan hindarkan identitas reinkarnasinya rapat-rapat dari semua orang untuk sekarang. Dia bisa menunjukkan kartu as ini nanti di saat yang tepat. Si bayi jenius kemudian bertanya apa langkah mereka selanjutnya, yang menjelaskan ada unit lain di markas ini. Dan pasukan serigala salju adalah salah satu yang terkuat. Coba bayangkan betapa rumitnya situasi ini, yang merasa tertekan karena anak-anak tersebar di mana-mana. Sementara menerobos secara langsung jelas mustahil, tapi prioritas utama mereka tetaplah menyelamatkan anak-anak dulu. Dia berpikir, apa jadinya jika mereka punya sekutu yang berdiri dan memperingatkan bahwa mereka dalam masalah besar jika pasukan serigala menyadari ada yang tidak beres di sini. Yang menanyakan
apakah Hot bisa menyiarkan rekaman palsu lewat robotnya? Gadis itu mengiyakan dengan bangga, namun langsung mematok tarif jasanya. Untuk mengendalikannya dari luar ruangan, dia meminta bayaran minimal 100 juta yen. Sang kakek langsung menjinjing Hot, lalu melemparnya keluar pintu. Dia kemudian menatap bertanya, apakah bocah itu bisa menyelamatkan anak-anak sendirian? Setuju, berjanji akan membebaskan anak-anak yang dijadikan kelinci percobaan, lalu menyembunyikan mereka di sini. Dia meyakinkan yang bahwa misinya tak akan gagal saat yang pergi bersama cucunya. Bersumpah akan segera membuat Lin merasakan dinginnya kematian. Kadal raksasa yang mengerikan itu sedang mengejar anak-anak, tetapi bayi jenius kita langsung datang menyelamatkan mereka. Namun, tiba-tiba dia terpana melihat seorang bocah laki-laki berhasil menghentikan monster tersebut sendirian. Dia bingung harus menyelamatkan siapa dulu, jelas bukan yang berisik. Jadi dia mengincar anak yang paling tenang dulu. Sialnya, salah satu kadal berhasil menangkap seorang anak di ruang kendali. Petugas mulai menyadari beberapa anak telah tewas, serta mendeteksi adanya pergerakan robot yang sangat mencurigakan. Sementara itu di ruang kurungan monster, tampak pemuda berambut merah muda, sedang menyiksa makhluk di dalam kandang tersebut. Lin masuk dan memintanya untuk tidak terlalu berisik. Namun pemuda itu malah hampir menyengatnya dengan listrik, karena tersinggung dengan nadanya. Namanya Higuang. Tiba-tiba, wanita tadi muncul di belakangnya. Dia memeluk erat sambil memanggilnya Uni-chan. Dia heran, mengapa rasanya sangat menyakitkan, padahal dia sudah menerima berkah Crimson. Di sisi lain, wanita itu langsung menginterogasi Lin.